Kisah kita bermula saat Kim Jio yang tersudut menatap tanda tegangan tinggi. Inilah satu-satunya jalan keluar untuk takdirnya. Dikejar oleh pria-pria misterius, dia menggenggam erat kabel beraliran listrik. Para pengejar mencoba menahannya. Namun, sang tokoh utama menolak untuk kembali. Dia sangat tahu, jika tertangkap di sini, semua harapannya akan sirna untuk selamanya. Karena itulah pemuda ini menyatukan dua kabel, memicu lonjakan energi yang luar biasa pada tubuhnya. Kim Jio lebih memilih apapun daripada kembali ditangkap oleh mereka. Jadi, dia memilih takdir ini. Berteriak menahan rasa sakit saat tubuhnya dipenuhi energi yang meluap. Namun itu bukan masalah, karena jantung kebangkitan berdetak di dadanya. Dengan kekuatan luar biasa ini, dia bersumpah tidak akan pernah tumbang, apapun yang terjadi padanya. Dan begitulah, kisah luar biasa sang pemuda kebangkitan dimulai pada episode pertama ini. Di dunia ini, terdapat jantung spesial yang berbeda dari manusia biasa. Ini adalah mutasi langka yang hanya terjadi pada sebagian kecil orang terpilih. Bergantung pada sifat jantung tersebut, mereka bisa membangkitkan kekuatan ajaib. Karena itulah, orang-orang hebat ini dikenal dengan sebutan mutan hati. Banyak yang iri dan menyebutnya sebagai anugerah dari langit. Namun Kim Jio, yang terbaring lemas di tumpukan sampah, meragukan apakah ini benar-benar berkah ilahi. Sambil menghela napas, dia mengeluhkan nasib malang yang menimpanya akibat jantung misterius itu. Saat ini, sang tokoh utama hanya butuh sesuatu untuk dimakan karena perutnya sangat keroncongan. Mengais tumpukan sampah, pemuda ini menemukan sepotong roti yang baru saja dibuang. Tanpa peduli dengan aromanya yang menyengat, sang pemuda langsung melahap makanan temuannya dengan penuh semangat. Saat dia makan dengan lahap, seekor anjing mungil mendekat dan menatapnya dengan penuh rasa. Penasaran melihat hewan menggemaskan itu, sang tokoh utama bertanya, apakah dia juga lapar dan menawarkan sepotong. Anjing kecil itu menerimanya dan menjilat tangan kerangka sang pemuda tanpa rasa takut sedikit pun. Tiba-tiba, anjing-anjing lain ikut mengerumuninya. Namun Kim Jio samar-samar mendengar suara aneh dari kejauhan. Dia pun mengintip. Khawatir jika orang-orang laboratorium berhasil menemukannya. Namun ternyata, itu hanyalah sekawanan berandalan yang sedang menyudutkan seorang siswi yang ketakutan. Pahlawan kita merasa sangat lega. Mengetahui mereka bukanlah pengejarnya, melainkan hanya para perundung biasa. Para penindas itu mengintimidasinya. Dengan sombong berkata bahwa gadis itu seharusnya tahu bagaimana dunia bekerja. Tiba-tiba, Kim Jio menyadari gadis itu memegang sebungkus makanan anjing. Melihat hal itu, sang kerangka hidup memutuskan bertindak. Keluar dari persembunyiannya untuk menolong gadis muda tersebut. Para berandalan langsung menoleh padanya, mengejek dan bertanya siapa pengemis aneh yang berani ikut campur ini. Mendekati salah satu dari mereka, pemuda itu memperlihatkan wajahnya, menegaskan bahwa dirinya bukanlah pengemis. Berandalan berambut pirang itu langsung ketakutan setengah mati melihat wajah tengkoraknya dan mulai berteriak histeris sambil menggenggam sepotong tulang. Dia menyuruh para pemuda itu untuk berhenti berteriak dan segera pergi. Para perundung itu lari terbirit-birit, berteriak ketakutan bahwa mereka baru saja melihat hantu sungguhan. Masih terduduk lemas dan gemetar, siswi itu mencoba mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Namun, sang tokoh utama hanya menunjuk ke arahnya dengan tatapan tajam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Gadis itu langsung panik dan berteriak memohon agar makhluk aneh tersebut tidak mendekatinya lagi. Namun alih-alih mendekatinya, pemuda itu justru memungut bungkusan makanan anjing yang tadi dijatuhkan sang gadis. Tindakan tak terduga ini membuat siswi tersebut benar-benar kebingungan dengan situasi konyol. Di depannya, gadis itu lalu memperingatkannya bahwa makanan yang dia ambil adalah khusus untuk anjing. Sambil mengunyah beberapa butir, dia meminta maaf karena telah menakuti gadis itu tanpa sengaja. Kim Jio lalu bertanya dengan santai apakah boleh memakan sedikit makanan anjing tersebut. Mendengar hal itu, sang gadis menjerit ketakutan, menyadari makhluk itu bisa bicara. Lalu, lari menjauh dari sana. Melihat reaksi histerisnya, sang tokoh utama sudah menduga gadis itu akan kabur seperti orang lain. Tapi pemuda kita sama sekali tidak peduli dan akhirnya bisa menikmati makanan anjingnya dengan tenang. Sambil bersembunyi,
Gadis itu mengintip dari kejauhan. Bertanya-tanya makhluk aneh apa sebenarnya itu. Dia terus bertanya-tanya, apakah itu benar-benar manusia? Dan bagaimana seseorang bisa bertahan dengan kondisi menyedihkan seperti itu? Kemudian, sebuah dugaan melintas di benaknya. Mungkinkah dia seorang mutan? Gadis muda itu teringat rumor tentang mereka dan seketika merasa bersalah karena sudah bersikap kasar. Karena rasa bersalahnya, dia memutuskan kembali dan memberanikan diri mendekati Kim Jo lagi. Siswi manis itu kemudian menawarkan roti lapis lezat yang ada di dalam tas ranselnya. Sangat terkejut dengan kebaikan hati itu. Pemuda ini bertanya dengan canggung apakah makanan itu benar-benar untuknya. Sang gadis mengangguk, meminta maaf karena telah melarikan diri. Dan Kim Jo sangat berterima kasih atas makanannya. Memegang roti lapis itu, dia tersadar ini pertama kalinya dia menerima makanan sebagus ini. Sebelumnya dia hanya melihat bungkusnya di tempat sampah. Tanpa ragu, dia langsung menggigit besar roti lapis tersebut. Rasanya sungguh luar biasa lezat, membuat sang manusia kerangka merasa seperti sedang mencicipi hidangan dari surga. Sayuran, roti, dan dagingnya sangat segar. Seolah dia bisa melayang bahagia saat itu juga. Tersentuh oleh kebaikan tulus ini, sang tokoh utama merasa gadis di depannya adalah sosok bidadari. Gadis itu lalu memanggilnya Tuan Tengkorak, dan dengan senyum penasaran menanyakan nama aslinya. Dia pun mengungkapkan namanya adalah Jio Kim, dan sang gadis mendengarkannya dengan penuh perhatian. Siswi itu tersenyum cerah, memperkenalkan dirinya sebagai Higi Song, dan mengatakan senang bisa bertemu dengannya. Ki! Lalu bertanya dengan hati-hati, bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Pemuda itu menjawab bahwa dia sedang melarikan diri dari laboratorium misterius. Gadis muda itu mulai cemas, bertanya-tanya tempat macam apa laboratorium itu dan mengapa mereka terus memburunya. Kim Jo menjelaskan bahwa tempat itu menangkap para mutan dan berniat menyeretnya kembali. Haigi pernah mendengar rumor kelam itu, namun tak menyangka itu nyata. Lalu bertanya, apa yang sebenarnya mereka lakukan di sana? Sosok tengkorak itu terdiam sejenak, menatap dengan raut wajah penuh duka yang mendalam. Ia akhirnya mengungkap rahasia kelamnya. 10 tahun penuh penderitaan sebagai kelinci percobaan laboratorium. Hati gadis itu hancur mendengar penderitaan panjangnya selama 1 dekade. Kim Jo lalu menjelaskan rahasia tubuhnya. Sebuah jantung ajaib yang terus memulihkan dirinya tiada henti. Kekuatan luar biasa itulah yang justru mengutuk tubuhnya hingga hancur menyisakan wujud tulang. Belulang Hini mendengar kisah tragis itu. Tatapan gadis tersebut berubah tajam, memancarkan tekad kuat yang tak tergoyahkan. Sang tokoh utama menyembunyikan wajahnya, merasa sangat hina. Namun tiba-tiba, Higi bangkit dan dengan semangat menyuruhnya segera ikut ke suatu tempat. Gadis itu langsung menarik tangannya dan berlari ceria, membuat pemuda malang itu tersentak kaget. Jantung tengkorak itu berdebar kencang. Ia tak menyangka, dengan wujud mengerikan ini, ada seorang gadis yang menggenggam tangannya begitu erat tanpa rasa takut sedikit pun. Pemuda itu bahkan merasa tersipu malu karena tarikan tangannya yang begitu tiba-tiba. Namun di tengah langkah cepat mereka, sebuah insiden kocak terjadi tanpa mereka sadari sama sekali. Hai menjerit histeris. Saat sadar ia hanya menggenggam sepotong tangan tengkorak. Gadis itu panik luar biasa. Namun Jio dengan santai menenangkannya bahwa itu hal biasa. Ia menjelaskan tulangnya bisa dipasang kembali dengan mudah, membuat gadis muda itu akhirnya bisa bernapas lega. Dalam sekejap mata, Kim Jo kini tampil memukau dengan pakaian baru dan wig hitam bergaya. Hai Jae tersenyum cerah, membelikan semua itu agar ia tak lagi terlihat mencolok. Walau hanya pakaian murah, ia yakin setelan itu akan sangat berguna baginya. Hati pemuda itu dipenuhi kebahagiaan luar biasa. Ia mengaku sangat menyukai penampilan barunya ini. Sentuhan sweater itu terasa sehangat kulit baru. Dan wignya seperti rambut aslinya. Ia bersorak kegirangan memuji pakaian itu. Namun sang gadis tersenyum dan berkata kejutannya belum selesai. Sang siswi ceria itu berkata, wajah tengkoraknya masih terlihat. Jadi ia akan memakaikan sedikit riasan. Dengan seruan Taraa yang penuh semangat. Ia menunjukkan hasil riasannya yang super kocak dan absurd. Gadis itu tertawa canggung dan meminta maaf karena ini pengalaman pertamanya merias tulang.
Saat ia menutupi wajahnya yang tersipu malu, ponselnya tiba-tiba berdering memecah suasana. Ia terbelalak melihat jam. Menyadari ia sudah sangat terlambat untuk kelas akademinya hari ini. Ia pun melambaikan tangan dengan ceria dan pamit pergi. Sambil berlari menjauh, gadis manis itu menitipkan anak-anak anjing kesayangannya pada pemuda tersebut. Ditinggal sendirian, sang tokoh utama tersenyum hangat memikirkan nama gadis baik hati yang telah menolongnya. Ia menatap punggung Hee-jeong yang menghilang di sudut kota gelap. Dikelilingi anak anjing, ia sangat berharap bisa bertemunya lagi besok. Kim Ji-yo merenung sedih. Dulu di laboratorium ia hanya dianggap hewan uji. Dan di luar sana, semua orang selalu lari ketakutan melihat wujud aslinya. Duduk bersama kawanan anjing, hatinya menghangat menyadari Hee-je adalah orang pertama yang memanusiakannya. Sambil berbaring, ia mengelus salah satu anjing dengan penuh syukur. Karena hewan inilah jalan pertemuannya. Saat anjing kecil itu menjilati wajahnya, ia berpikir keras mencari nama. Ia lalu menyebut nama Kentang. Dan hewan mungil itu tampak melompat kegirangan. Menyebut nama baru itu berulang kali, sang pemuda jadi teringat betapa lezatnya camilan yang ia makan. Bagi Kim Ji-yo, siswi itu benar-benar malaikat pelindungnya. Hatinya berbunga-bunga menantikan hari esok. Penuh harap bisa melihat senyum manis gadis itu lagi di tempat ini. Namun tiba-tiba, sebuah kenyataan pahit menghantam pikirannya bagai petir di siang bolong. Pemuda itu tersadar, impian untuk menetap di sana adalah kesalahan fatal. Keberadaannya sebagai buronan hanya akan membawa bahaya besar bagi sang malaikatnya. Menoleh dengan tatapan sendu, sang tokoh utama mengambil keputusan terberat untuk segera pergi dari sana. Di bawah cahaya bulan purnama, ia menelan kesedihannya dan melangkah pergi. Sosok tengkorak itu kembali menelan sepi, menyusuri jalanan kota yang dingin. Ia terus melangkah tanpa arah pasti, hingga tiba di sebuah bangunan beton raksasa yang terbengkalai. Tubuhnya sudah mencapai batas. Rasa sakit luar biasa menusuk dadanya, membuat langkahnya mulai gontai kehilangan keseimbangan. Kehabisan tenaga, ia akhirnya ambruk tak berdaya di tumpukan sampah. Saat terbangun, pemuda itu menjerit kaget karena ternyata ia memeluk seekor tikus. Ia merutuki kebodohannya sendiri. Menebak dirinya pasti pingsan karena terlalu lelah dan sembarangan tidur di jalanan kumuh. Saat duduk terdiam, perutnya berbunyi sangat nyaring, mengingatkan bahwa ia belum makan apapun. Beruntung, ia masih menyimpan sedikit makanan anjing di sakunya. Dengan tekad bulat, ia memakannya sambil berkhayal kuat bahwa itu adalah sandwich yang sangat lezat. Pemuda itu mengunyah dengan penuh penghayatan. Dan lucunya, ia sungguh terkejut dengan rasa lezat bayangannya. Namun di tengah keasyikannya, suara langkah kaki membuatnya waspada. Tiba-tiba Kentang muncul merebut sisa makanannya, membuat pemuda itu melongo tak percaya. Sang tokoh utama langsung menceramahi anjing kecil itu dengan gemas karena mencuri jatah makan malamnya. Namun omelannya seketika terhenti saat ia menyadari sebuah kejanggalan besar sedang terjadi di sana. Ia memicingkan mata, melihat Kentang mengunyah dengan sangat bahagia. Otaknya berputar cepat, memikirkan bagaimana anjing ini bisa menemukannya. Hingga sebuah ide gila muncul. Matanya membelalak penuh harap. Jika hewan peliharaan ini ada di sini, mungkinkah sang malaikatnya juga ada di dekatnya? Tepat saat itu, suara Hai menggema. Syukurlah wajah tengkoraknya bisa menyembunyikan perasaannya. Gadis itu menatap tajam, kesal karena dia pergi tanpa pamit. Di tengah kerumunan anjing, gadis itu cemberut karena kesulitan mencarinya. Sementara itu, sang pemuda diam-diam menyembunyikan rasa senangnya. Dia bercerita telah mencarinya seharian penuh dan akhirnya mengikuti jejak anak-anak anjing ini hingga menemukannya. Siswi itu mengomel panjang lebar. Berada di luar sana sendirian terlalu berisiko bagi sosok sepertinya. Kim Ji-yo menunduk, mengaku takut menjadi beban. Namun, senyum Hee langsung merekah cerah. Merasa bersyukur bisa menemukannya kembali. Potato menjilat wajahnya dengan gemas. Gadis itu tertawa, berkata bahwa bahkan anjing kecil ini sangat mengkhawatirkannya. Tiba-tiba, dia mengeluarkan setumpuk camilan lezat. Karena Ji-yo hanya makan satu roti lapis, dia memborong semua jajanan ini untuknya. Dengan penuh semangat, gadis itu menyiapkan biskuit dan susu hangat, lalu menyodorkannya agar pemuda itu mencicipinya. Mata Ji-yo terbelalak bingung melihatnya. Sambil tersenyum,
He menjelaskan bahwa itu adalah kombinasi ajaib biskuit dan susu. Memegang nampan itu, sensasi luar biasa mengalir. Rasa manisnya mengalahkan hidangan kemarin. Satu hihitan dan dunianya terasa dipenuhi kembang api. Dengan mata berkaca-kaca, Kim Jio bergumam bahwa kelezatan camilan ini benar-benar membuatnya ingin menangis bahagia. Rasanya seperti pikirannya meleleh. Hai tertawa lepas melihat reaksi berlebihannya. Namun saat dia meminum soda, lengannya yang hilang mulai beregenerasi dari ketiadaan. Terkesiap tak percaya. Siswi itu menatap tajam. Sementara Jio menunjukkan lengan barunya yang mulai terbentuk. Gadis itu terdiam tanpa kata. Matanya menjadi saksi bisu bagaimana jaringan lengan pemuda itu merajut kembali. Apakah proses penyembuhannya selalu selambat ini? Tanyanya penasaran. Sang tengkorak menggeleng, menjelaskan bahwa dengan kecepatan ini, butuh bertahun-tahun untuk pulih total. Makanan hanyalah jalan pintas yang sangat lambat, ucapnya. Mendengar itu, rasa ingin tahu, Himeronta menanyakan cara lainnya. Dalam hati, dia tahu cairan esensi kehidupan adalah jawabannya. Tapi, dia tak ingin membuat gadis ceria ini ketakutan. Jio pun berbohong, menyebut cara lain hanya bisa dilakukan di laboratorium. Hai, terkejut. Bertanya apakah lab itu menolongnya. Jio hanya mengangguk pahit demi menutupi eksperimen kelam. Itulah alasan utama mengapa mereka memburunya tanpa ampun. Ke ujung dunia sekalipun. Kini, HI mengerti alasan kepergian tiba-tiba itu. Jio menatap sendu, memintanya berhenti bersikap baik agar gadis itu tidak ikut terluka. Namun seketika, Hi bangkit dengan tekad membara. Dia memutuskan mereka harus pergi ke kantor polisi sekarang juga. Jio menolak putus asa. Bagi para aparat, sosoknya hanyalah monster mengerikan yang harus segera disingkirkan. Gadis itu tersenyum meyakinkan. Kakak perempuannya adalah seorang polisi. Dan yang paling mengejutkan, kakaknya juga seorang mutan inti. Sama seperti Jio. Terperanjat hebat, Jio memastikan fakta luar biasa itu. Dan Hi mengangguk dengan penuh kebanggaan. Meski secerca harapan muncul, bayang-bayang keraguan masih menyelimuti hati Kim Jio. Semuanya terasa terlalu kebetulan. Hai memohon agar Jio mempercayainya. Meyakinkan bahwa kakaknya berhati malaikat. Sang tengkorak terdiam kaku. Menimbang keras apakah ia harus menerima uluran tangan ini. Waktu pun berlalu. Gadis manis itu mengelus para anjing. Membisikkan kata perpisahan karena perjalanan mereka harus berlanjut. Dia berpesan agar mereka menjadi anak baik karena pihak penampungan akan segera datang menjemput mereka. Petato si kecil mengibas ekor kegirangan seolah mengerti. Jio mengelus kepalanya dengan lembut, mengucapkan terima kasih tulus atas bantuan sang anjing pahlawan. Detik itu juga, tekad Jio bulat. Dia tidak akan kabur seperti pengecut lagi. Saatnya menghadapi ketakutan terbesarnya. Sebuah janji terucap hangat. Dia pasti akan kembali mengunjungi teman-teman berbulu ini setelah badai takdirnya mereda. Dengan langkah pasti, keduanya meninggalkan kerumunan anjing itu, memulai misi pencarian sang kakak polisi pelindung di balik tudungnya. Jio merenung, dalam 3 tahun, baru kali ini ada yang peduli padanya. Menatap gadis di sisinya, kehangatan yang lama hilang kembali terasa. Saat menyeberang jalan, angan tentang hidup damai melintas di benaknya. Namun tiba-tiba, sebuah mobil muncul dari ketiadaan, terlalu larut dalam rasa percaya diri barunya. Langkah berkerudung itu sama sekali tak menyadari bahaya fatal yang mengintai cepat. Hai! Menoleh ke samping, jantungnya seakan berhenti berdetak melihat monster besi itu melaju dengan kecepatan mengerikan. Hantaman keras tak terelakkan. Tubuh Jio terlempar brutal ke udara. Tanpa sempat menghindar, ia menghantam aspal dengan kuat. Terkapar tak berdaya akibat benturan dahsyat itu. Dalam sekejap mata, seseorang mencengkram HI. Paksa, pria itu meneriakkan perintah untuk segera mengambil Kim Jio. Sebelum ketahuan, pasukan bayangan berhamburan mendekati target mereka. Tanpa membuang waktu, 2 algojo mengangkat tubuh lumpuh Jio dengan kasar dari jalanan. Di tempat lain, sesosok pria misterius menyalakan rokoknya menggunakan pemantik emas yang berkilau angkuh. Dengan tatapan sedingin es, dia menyeringai puas menemukan buruannya.
Pria itu memberi perintah mutlak untuk menawannya. Bersumpah akan membalas setiap kekacauan yang diperbuatnya. Mobil-mobil hitam itu pun melesat membelah jalanan, membawa pergi sang pemuda dan gadis malang itu ke dalam kegelapan. Melalui kaca spion, pantulan kejam terlihat jelas. Sang tokoh utama diseret paksa menggunakan tali yang bergesekan dengan aspal, terikat tak berkutik. Sang tengkorak menahan penderitaan luar biasa. Sementara sisa kekacauan tertinggal di jalanan yang sunyi itu. Terseret tanpa ampun, penyesalan mendalam mencekik batin Gio. Meratapi ketidakberdayaannya untuk membebaskan diri dari jerat takdir ini, dalam keputusasaan yang mencekik, ia berusaha keras mencengkeram tanah. Namun justru membuat dirinya semakin terluka. Kim Gio terus menyalahkan dirinya sendiri, menyadari bahwa semua kekacauan ini murni kesalahannya akibat kelemahannya. Sosok polos yang tak tahu apa-apa itu ikut terseret dalam pusaran bahaya. Tanpa alasan yang jelas, meski lengannya terluka parah, ia terus berjuang untuk berpegangan. Namun usahanya hanyalah sia-sia. Kecepatan kendaraan itu menghempaskan tubuhnya ke udara, membuatnya terbatuk hebat hingga kehilangan napas. Pemuda itu akhirnya tersadar dengan kemampuannya yang seadanya. Ia sama sekali tak berdaya untuk menyelamatkan gadis tersebut. Hilang sudah semua harapannya, ia hanya bisa memohon keajaiban agar seseorang datang menolongnya. Dari mimpi buruk ini, tiba-tiba sekawanan anjing gagah melompat dari semak-semak dan berlari mengejar mobil hitam itu. Dipimpin oleh Potato, pahlawan kecil kita menggigit tali dan menariknya dengan kekuatan penuh. Berkat kerjasama epik mereka, laju mobil yang menyeret sang karakter utama berhasil diperlambat secara drastis. Perjuangan keras mereka membuahkan hasil. Tali itu akhirnya terputus, membebaskannya dari jeratan kendaraan mematikan tersebut. Kendaraan itu mengerem mendadak, menyadari bahwa tawanan bertulang mereka telah terlepas begitu saja di tengah jalan raya. Para penculik berbalik dan terkejut melihat sekawanan anjing mengelilingi protagonis kita. Hewan-hewan pemberani itu menggonggong galak, melindungi sang pemuda yang terkapar lemah di atas aspal jalanan. Menyaksikan pemandangan itu, salah satu pria meledak dalam amarah dan mengutuk campur tangan. Hewan-hewan tersebut kehabisan kesabaran, para penjahat itu melompat keluar dari mobil, bersiap memberi pelajaran pada kawanan pahlawan berbulu kita. Salah satu dari mereka menggerutu kesal, mengira anjing-anjing liar itu sudah kehilangan akal karena berani menantang mereka. Hati sang protagonis hancur melihat anjing-anjing itu melindunginya. Ia memohon dalam hati agar mereka segera lari. Namun nahas, para penyerang justru mengayunkan tongkat tanpa ampun untuk menyingkirkan mereka. Kim Gio meratap tak berdaya di tanah, menyaksikan teman-teman kecilnya berjuang dan terluka demi melindunginya. Dengan susah payah ia memaksakan tubuhnya untuk bergerak. Pikirannya berkecamuk, ia harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan mereka. Jika pemuda ini tidak segera bertindak, sahabat-sahabat berbulunya akan terluka sangat parah karena kelemahannya sendiri. Pada momen kritis itu, sebuah ide cemerlang terlintas di benaknya saat menyadari tetesan cairan merah di tanah. Sosok tengkorak tersebut merencanakan sesuatu yang luar biasa. Ia akan menyerap energi itu untuk meregenerasi tubuhnya. Dengan tubuh yang nyaris tak bisa digerakkan, ia memohon kekuatan untuk menyeret dirinya demi menggapai cairan penyembuh itu. Namun sayang, salah satu preman menyadari niatnya dan segera bersiap untuk menggagalkan proses pemulihan tersebut. Kim Gio sangat yakin, jika ia bisa pulih sedikit saja, ia mampu membalikan keadaan pertempuran epik ini. Namun seketika, ia melihat salah satu anjing kesayangannya tergeletak kaku tanpa daya di atas aspal. Matanya terbelalak lebar, dipenuhi kengerian luar biasa saat menyaksikan pemandangan menyesakkan. Dada itu tepat di depan matanya. Sang protagonis mengenali anjing kecil itu, lalu membisikkan nama Potato dengan suara bergetar penuh keputusasaan. Memandang sekeliling, kenyataan pahit menghantamnya, dan bukan hanya Potato. Seluruh kawanan anjing telah tumbang. Para penjahat telah melumpuhkan mereka semua, membuat sang pemuda meneriakkan nama mereka dengan frustrasi. Melihat sahabat-sahabatnya jatuh tak berdaya, ingatan kelam tentang 10 tahun penderitaan mendadak kembali menghantui pikirannya. Selama 1 dekade penuh, ia hidup terbelenggu rantai dingin di dalam laboratorium
mimpi buruk tersebut. Setiap hari, para ilmuwan gila melakukan eksperimen mengerikan pada tubuhnya tanpa henti. Rutinitas siksaan itu terus berulang. Bahkan, ia tak diizinkan untuk sekadar memejamkan mata dengan tenang. Itulah sebabnya, suatu hari sang pemuda menyusun rencana pelarian nekat dan bagaikan keajaiban. Ia berhasil menembus keluar. Ia sangat berharap kebahagiaan akhirnya menyapanya dan kehidupannya akan menjadi jauh lebih indah. Setelah merdeka, namun sungguh di luar dugaan. Kenyataan dunia luar tidak memberikan kehangatan yang ia impikan sama sekali. Orang-orang memandangnya rendah, diselimuti ketakutan mendalam, melihat wujud tengkoraknya yang begitu aneh dan berbeda. Bagi siapapun yang berpapasan dengannya, karakter utama kita hanyalah sesosok monster yang sangat mengerikan. Namun, segalanya berubah saat jantung mutannya mulai bersinar dengan sangat terang. Ia teringat pada Hije dan anak-anak anjing itu. Satu-satunya eksistensi yang memberinya kasih sayang tulus. Berkat kehangatan mereka, pemuda tangguh ini membulatkan tekad untuk melawan. Mereka adalah alasan. Ia merasa seperti manusia seutuhnya. Terdorong oleh tekad baja yang baru, tetesan cairan merah dari anjing-anjing itu mulai bergerak secara misterius. Cairan itu melayang melawan gravitasi, tertarik menuju tubuh sang protagonis yang terkapar. Perlahan tapi pasti, wajahnya mulai beregenerasi, merajut kembali, otot dan kulit dengan ajaib. Seluruh cairan kehidupan yang tercecer di tanah membentuk pusaran energi mistis, lalu terserap masuk ke dalam tubuhnya. Pada detik yang menakjubkan itu, tangan tengkoraknya mulai dibalut jaringan tubuh baru dan kembali ke wujud aslinya. Proses penyembuhan berakselerasi dengan kecepatan gila, merekonstruksi lengan serta batang tubuhnya secara paripurna, dan dengan begitu, regenerasi epik telah selesai. Sang pemuda berhasil mengklaim kembali penampilan manusia seutuhnya. Mengiringi transformasi itu, gelombang pamungkas energi merah meledak dahsyat mengelilingi sang protagonis. Matanya terbuka lebar, memancarkan iris merah menyala dengan wajah yang sembuh total. Tanpa ragu, pemuda itu bangkit berdiri tegap, memamerkan tubuhnya yang telah kembali ke wujud manusia. Ia menatap kedua tangannya dengan takjub. Terkejut bukan main melihat tubuhnya telah pulih seperti sedia kala. Senyum cerah menghiasi wajah Kim Ji-oh saat merasakan tubuhnya kembali bugar dan kuat. Perasaan luar biasa ini membawanya pada kenangan masa kecil, saat ia merasa begitu hidup dan penuh energi positif. Namun dalam sekejap mata, kebahagiaan pemuda itu memudar, tergantikan oleh kesadaran akan kenyataan yang begitu keras. Ia menyadari kesembuhannya berasal dari penyerapan energi teman-teman kecilnya yang terkapar. Para preman itu mundur ketakutan, mempertanyakan keajaiban regenerasi kilat yang baru saja terjadi. Sang pemimpin penjahat berteriak penuh amarah, menyuruh anak buahnya berhenti membeku dan segera menangkap pemuda itu sekarang juga. Namun, sebelum dia melangkah, Kimio melepaskan pukulan epik tepat ke wajahnya. Kekuatan pukulan super itu begitu dahsyat, hingga preman tersebut terpental mundur dengan gaya yang luar biasa dramatis. Dia melayang bebas menembus udara, lalu menghantam keras pintu van yang terparkir di sana. Benturannya begitu epik, sampai-sampai tubuh si penyerang itu tersangkut kaku di antara penyoknya. Logam kendaraan tersebut, usai menumbangkan sang bos, pemuda tangguh ini berlutut lembut dan mengangkat seekor anak anjing. Jang terluka memeluk hewan kecil itu. Aura amarah misterius menggelegak atas semua perbuatan jahat para preman tersebut. Dengan tatapan tajam nan misterius, dia berbisik tahu persis cara paling menyakitkan bagi seseorang untuk menerima balasan mutlak mereka. Sisa anak buah itu gemetar ketakutan. Lalu dia menantang siapa yang berani menjawab pertanyaannya. Pemuda teguh ini menanyakan lokasi pasti dari laboratorium misterius, tempatnya berhasil melarikan diri. Dan begitulah, sang pemuda kebangkitan memulai aksi epiknya demi membalas semua orang yang mengusiknya. Sementara itu, di tempat lain, sebuah karung tiba-tiba ditarik lepas dari kepala Hiji yang sedang diculik. Terduduk lemas dan super bingung. Siswi ceria ini bertanya-tanya, siapa orang-orang asing di sekelilingnya. Jantungnya berdebar kencang, panik menyadari dia telah dibawa ke lokasi yang sangat aneh. Dan menggangkam, gadis manis ini lantas menyadari dirinya benar-benar terkepung rapat oleh segerombolan pria berseragam yang super mencurigakan.
Dalam kepanikan dramatis, gadis muda ini menoleh ke segala arah, menebak-nebak di mana dia berada dan apa tujuan mereka sesungguhnya. Tiba-tiba, dia syok berat melihat orang-orang terkapar di lantai dan pria memegang alat aneh. Tepat saat itu, seorang preman kasar menjambak rambutnya. Ngedumel kesal kalau suara jeritannya terlalu berisik. Pria jahat itu lalu mengancam. Bertanya sinis, apakah dia punya nyawa cadangan sampai berani? Berteriak heboh begitu. Pria itu memamerkan foto Kimio, lalu menyeringai, bilang dia terseret masalah epik ini hanya karena nekat membantu cowok tersebut. Lewat tatapan super mengintimidasi, dia menyuruhnya bungkam rapat-rapat jika gadis itu tak ingin tamat riwayatnya di tempat mengerikan tersebut. Mendekat tajam, dia berbisik bahwa jika 1 atau 2 orang lenyap di tempat itu, takkan ada yang peduli. Siswi malang tersebut kaku membeku karena ketakutan, menyadari nasibnya benar-benar di ujung tanduk. Namun, ajaibnya ponsel si pria mulai berdering-nyaring di tengah intimidasi tegangnya, merusak momen menakutkan tersebut. Dia mengangkat telepon itu dengan kesal, menuntut alasan kenapa si penelpon malah menjauh, bukannya datang ke lokasi. Di seberang sana, suara panik anak buahnya melaporkan kejadian gila soal manusia kerangka aneh dan anjing-anjing itu. Dia melapor dengan sangat bingung bahwa kerangka itu tiba-tiba berubah wujud menjadi manusia hidup seutuhnya. Sang bos langsung naik pitam, membentak anak buahnya agar bicara jelas. Haiji diam-diam menguping pembicaraan epik ini, dan hatinya berharap, apakah anjing-anjing itu benar-benar datang untuk menjadi pahlawan? Bos itu akhirnya menyadari situasi kacaunya. Lalu mendesis tajam bertanya, apakah anak buahnya baru saja kehilangan target? Mengamuk hebat, dia meneriaki pria bodoh itu, membentak bahwa dia tak sadar betapa berharganya pemuda misterius tersebut. Pria itu mengumpat kesal dan mengancam pasukannya, bersumpah mereka akan habis jika gagal membawa pemuda itu kembali hidup. Hidup! Menutup telepon dengan kasar, dia mencengkeram Hiji dan menuntut di mana manusia kerangka itu. Bersembunyi, murka bukan main. Bos itu membentak si gadis, berkata bahwa dia tak tahu betapa mahalnya nilai pemuda tersebut. Siswi tangguh ini menjawab berani bahwa dia tidak tahu dan pria itu meremehkannya. Tentu saja kau tidak tahu. Mencabut pisaunya perlahan, dia mengancam dramatis dan bersiap memberinya sedikit pelajaran agar memori gadis itu kembali segar. Gadis ini mendadak teringat peringatan penting Kimio sebelumnya. Menyesal karena dengan ceroboh mengabaikan kata-kata pelindungnya itu. Dengan bilah dingin menempel di leher dan air mata tertahan. Otaknya berputar keras mencari jalan keluar dari situasi ini. Tiba-tiba, suara dentuman epik menginterupsi si penyerang, membuatnya menoleh kaget. Salah satu anak buahnya melayang menembus udara, lalu menghantam lantai dengan keras. Kalah telak hanya dalam hitungan detik. Dalam sekejap mata, seluruh preman lainnya terhempas hebat ke tanah. Tumbang tak berkutik menahan rasa sakit luar biasa. Pada momen krusial itu, sebuah siluet misterius muncul megah di ambang pintu, menatap tajam para preman tersebut. Sang pemimpin berbalik dengan syok berat. Otaknya blank, tak paham fenomena gila, apa yang sedang terjadi. Dengan poni menutupi sebagian wajahnya, sang karakter utama menatap dingin mereka. Sementara si bos memekik menanyakan identitasnya. Seorang anak buah mendekat sok jago, mengejeknya gembel dan bertanya siapa sebenarnya bocah tengil ini. Kimio membalas dengan mencengkeram lehernya menggunakan kekuatan di luar nalar, lalu mengangkat preman raksasa itu ke udara. Pria itu meronta kaget, tak percaya dengan kekuatan super dari pemuda kurus ini. Lewat sorot mata menyala penuh tekad, sang pemuda mendeklarasikan alasan kedatangannya adalah murni untuk sebuah pembalasan dendam epik. Dia berkata pelan namun tajam, gara-gara ulah jahat mereka. Semua anjing sahabat setianya telah tiada. Bos itu langsung menjerit memerintahkan pasukannya menyerbu sang penyusup dan menghabisinya saat itu juga. Anak buah lainnya berlari menerjangnya. Tapi dia bahkan tak bergeming sedikit pun dan sengaja menerima pukulan di lehernya. Serangan itu sama sekali tak mempan. Sementara sang pemuda tetap memasang ekspresi super tenang namun mematikan. Tanpa membuang waktu,
Dia membalas lewat satu pukulan dewa yang menghantam telak dagu si penyerang. Preman itu terlempar ke belakang akibat efek hantamannya. Menjerit kesakitan dengan raut wajah hancur lebur yang sangat dramatis. Memanfaatkan celah tersebut, preman lain menyergapnya dari titik buta di belakang. Berteriak kegirangan karena berhasil menangkapnya. Dua pria lainnya ikut mengunci pergerakannya, lalu melayangkan pukulan tanpa henti. Meski babak belur akibat serangan keras, sang pahlawan tetap menantang mereka lewat sepasang mata merahnya yang berkobar penuh semangat juang. Mengerahkan kekuatan terpendamnya, dia menunduk cepat lalu melempar tubuh preman raksasa itu melewati bahunya dengan tenaga penuh. Sang bos dan pasukannya sukses melongo. Syok berat melihat kekuatan super di luar nalar pemuda tersebut. Bangkit perlahan dari tanah, tatapan mata Kim Jio berubah sedingin es. Ia menantang mereka. Apakah laboratorium Hermes yang mengirim kalian? Haigi! Terkesia! Nama laboratorium itu seketika mengonfirmasi semua kecurigaan di benaknya. Gadis itu terbelalak. Mungkinkah pemuda ini sungguhan Gio yang ia kenal? Sementara sang pemimpin tersadar. Remaja inilah target tulang belulang itu. Ia teringat peringatan atasannya bahwa wujud pemuda itu bisa berubah drastis setelah beregenerasi. Tiba-tiba, sebuah peluru melesat tajam. Namun dengan senyum sinis, pemuda itu justru berterima kasih atas serangannya. Sambil mencengkeram senjatanya, sang bos menyeringai lebar. Baguslah kau menyerahkan diri, teriaknya. Memerintahkan pasukannya untuk bersiap menembak tanpa ragu. Para bawahan itu menurut dan mengarahkan laras senjata mereka tepat ke arah sang tokoh utama. Habisi dia, dan kita akan kaya raya, seru sang pemimpin. Badai peluru pun dilepaskan, mencegah pemuda itu memulihkan diri. Jangan berhenti, tembak terus, teriaknya tanpa ampun, sementara tubuh pemuda itu menerima hujanan serangan telak. Sang pemuda meringis, merasakan setiap sengatan peluru yang menembus pertahanannya tanpa belas kasihan. Tubuhnya terguncang hebat akibat terjangan logam panas. Serangan bertubi-tubi itu seolah meremukkan tulang-tulangnya menjadi kepingan debu. Nafasnya tercekat. Rasa sakit yang luar biasa membuat pemuda tangguh ini kesulitan meraup udara bebas. Pemandangan mengerikan itu membuat Haigi menjerit histeris, memohon agar mereka menghentikan siksaan kejam tersebut. Akhirnya tubuh pemuda itu pun ambruk. Melihat hal itu, salah satu penjahat bersorak kegirangan atas kemenangannya. Sang tokoh utama terkapar tak berdaya. Tubuhnya dipenuhi luka tembak dengan energi yang perlahan meredup. Namun keajaiban terjadi. Jari-jarinya mulai bergerak, membuktikan tekadnya belum padam. Energi di sekitarnya tiba-tiba tersedot masuk ke dalam tangannya. Bahkan sisa aura dari musuh yang tumbang pun ikut terserap masuk ke dalam tubuh Kim Jio. Detik itu juga, jantung butannya berdetak kencang, memancarkan cahaya menyilaukan dari balik dadanya. Para musuh panik saat melihat tubuh rekan mereka terangkat misterius. Saat pemuda itu bangkit, mereka menjerit histeris, "Mustahil! Dia kembali!" Sang bos gemetar ketakutan melihat pemuda itu berdiri tegak bagaikan monster tangguh yang tak terkalahkan. Mengabaikan semua lukanya, tubuh Kim Jio berguncang. Sementara aura pekat memukau sepenuhnya, menyelimuti dirinya. "Jangan diam saja! Tembak lagi!" raung sang bos. Hujan peluru kembali menerjang, dan pemuda itu menyerap setiap serangannya tanpa gentar. Ia sadar, serangan fatal itu berusaha merobek tubuhnya hingga tak tersisa sedikit pun. Namun, seberat apapun kerusakannya, sel-sel tubuhnya terus memulihkan diri dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Anehnya, rasa sakit ini tak seburuk dugaannya. Sambil terus beregenerasi, ingatannya melayang pada masa lalunya yang kelam. Ia teringat mimpi buruk saat menjadi kelinci percobaan cairan misterius di masa lalu. Pemuda itu mengingat siksaan mesin raksasa di laboratorium. Semua penderitaan itu jauh lebih menyiksa daripada sekadar peluru receh ini. Dengan tekad membara, ia melesat maju dan mendaratkan pukulan telak tepat di wajah sang bos. Hantaman dahsyat itu menerbangkan sang pemimpin hingga terhempas keras. Bagi sang tokoh utama, senjata api hanyalah mainan anak-anak belaka. Sambil menyeringai penuh percaya diri, ia bergumam sanggup menahan rasa geli ini seharian penuh. Pasukan musuh terperangah melihat bos mereka tumbang. Tanpa membuang waktu, pemuda itu melesat cepat.
memberikan pukulan super presisi pada musuh lainnya. Pria itu terpental menabrak tembok, memuntahkan cairan akibat kekuatan serangan epik yang sangat luar biasa itu. Sisa musuh mematung ketakutan. Kekuatan monster pemuda ini benar-benar berada di luar nalar akal. Sehat mereka! Namun yang membuat amarahnya meledak adalah bayangan anjing-anjing pelindungnya. Mengingat sahabat kecilnya yang terluka, amarah pemuda ini tak lagi terbendung. Pemuda itu teringat akan Kentang, anjing kecil pemberani yang selalu menjadi sahabat setianya. Rasa bersalah karena gagal melindungi mereka memicu kemarahan absolut. Saat satu musuh mencoba kabur, ia menghentikannya dengan tendangan kilat. Dalam keputusasaan, sang pemimpin menyandera Higi dan berteriak ketakutan, "Jangan mendekat, atau gadis ini celaka." Namun ancaman picisan itu tak mempengaruhinya. Ia terus melangkah maju dan kembali menghantam wajah pria itu tanpa ragu. Sang pahlawan menghujani bos itu dengan pukulan bertubi-tubi. Dengan tekad menyala, ia melampiaskan seluruh amarah pada dalang di balik penculikannya. Hati pemuda itu hancur menyadari ia mungkin tak akan pernah bermain bersama sahabat anjingnya lagi. Untuk itu, ia menyerang dengan kekuatan penuh. Hantaman epik itu bahkan membuat dinding di belakang musuhnya retak berkeping-keping, terkapar tak berdaya dan terluka parah. Pemimpin penjahat itu kini menatap sang pemuda dengan pandangan penuh teror sejati. Ia tak percaya kekuatan super yang dimiliki pemuda kurus ini. Penuh keputusasaan, sang bos memohon ampunan untuk diselamatkan. Namun dengan tatapan sedingin es, sang tokoh utama berbisik pelan. Kata maaf sudah tak berlaku lagi sekarang. Tanpa keraguan, ia mendaratkan tendangan pamungkas ke wajah pria malang itu. Sang pemimpin menjerit kesakitan. Energinya terkuras habis akibat serangan super menghancurkan tersebut. Namun, pemuda itu tak berhenti. Terus menghujani wajah penyerangnya dengan pukulan tanpa henti. Ia melampiaskan seluruh amarahnya pada pria yang telah melukai satu-satunya teman yang ia miliki. Rangkaian pukulan terus berlanjut, membuat sang bos tak punya celah untuk bertahan. Dengan wajah babak belur, pemimpin itu akhirnya tumbang tak sadarkan diri di lantai. Setelah segalanya usai, sang tokoh utama menatap tangannya yang kini dipenuhi oleh sisa pertempuran. Ia lalu menatap dingin ke arah tubuh tumbang pria yang sebelumnya menangkapnya. Tanpa menunjukkan emosi apapun, dengan tumbangnya semua anak buah, ruangan itu tenggelam dalam keheningan yang mencekam. Pemuda itu menarik napas panjang. Tampak begitu kelelahan setelah melawan mereka semua. Jegi, gadis itu memanggil namanya dan menatapnya dalam keheningan. Benar-benar terguncang oleh pemandangan itu. Mengabaikan segala hal di sekitarnya, sang pemuda berbalik dan mulai melangkah pergi. Dengan langkah gontai dan perlahan, ia menghampiri gadis yang terduduk di lantai itu. Mendekati sang siswi, ia menatapnya dengan raut wajah kelelahan, sekaligus kelegaan luar biasa. Heiji bertanya apakah ia benar-benar baik-baik saja setelah terkena banyak serangan menyakitkan tadi. Tiba-tiba, pemuda itu jatuh pingsan dan sang gadis memeluknya erat, berkata, betapa bahagianya ia karena Kimio selamat. Dengan air mata berlinang, Kimio bersandar dan mulai menangis di bahunya. Wanita muda itu menenangkannya, terus mengulang betapa leganya ia melihat Kimio berhasil melewati serangan itu. Dengan suara yang bergetar hebat, sang tokoh utama berkata bahwa anjing-anjing itu telah berkorban demi menyelamatkannya. Ia lalu mengaku sangat ketakutan jika gadis itu juga akan pergi meninggalkannya. Itulah sebabnya pemuda tersebut merasa sangat bersyukur karena gadis itu tetap aman dan selamat. Setelah semua kekacauan ini, sang siswi menatapnya lembut, lalu bertanya mengapa ia justru berterima kasih dalam situasi seperti ini. Mengusap punggung pemuda itu dengan lembut. Ia menenangkannya saat Kimio melepaskan seluruh beban di hatinya. Pada detik itu, sang gadis menegaskan bahwa dirinya lah yang seharusnya berterima kasih atas semua perjuangan hebatnya. Di tempat lain polisi tiba, dan sang detektif segera memerintahkan mereka membawa tersangka pergi. Dengan begitu, pemimpin kelompok penjahat itu pun diborgol oleh petugas polisi dan langsung digiring menuju stasiun. Melihat kekacauan tersebut, salah satu petugas keheranan bertanya-tanya bagaimana pertarungan antar geng bisa menciptakan tingkat kerusakan sebesar ini. Dari tempat persembunyian, mereka mengamati polisi. Sang gadis bertanya,
Apakah tak masalah jika mereka tidak diselidiki? Hyeji menjelaskan bahwa kakaknya menyuruhnya menjauh karena urusan dengan Mutan akan sangat rumit. Ia lalu menambahkan bahwa karena kakaknya akan mengurus segalanya, mereka sebaiknya segera pergi dari sana sekarang. Berada sendirian di dalam hutan, sang siswi mulai menangis kencang, merasa sangat lega karena semuanya telah berakhir. Melihat hal itu, sang tokoh utama pun ikut menangis dan menutup wajahnya. Kembali teringat pada anjing-anjingnya, berlutut tak berdaya di atas tanah. Sang tokoh utama meminta maaf pada anjing-anjing yang telah pergi karenanya. Diliputi kesedihan mendalam, ia memanggil nama setiap sahabat berbulunya yang kini telah meninggalkannya. Sambil terisak, Hyeji memeluk salah satu hewan itu dan menyalahkan dirinya sendiri atas semua kejadian ini. Gadis itu meratap sedih karena anjing-anjing tersebut mengorbankan segalanya demi dirinya yang hanya pernah memberi sedikit makanan. Tiba-tiba, pemuda itu menggigit jarinya dan berseru bahwa ini sama sekali bukan kesalahannya. Ketakutan, sang siswi bertanya, apa yang sedang ia lakukan dengan ekspresi aneh dan penuh tekad itu. Ia lalu mengungkap bahwa jika kekuatannya bisa menyembuhkan, mungkin ia juga bisa membawa mereka kembali dengan itu. Bersamaan dengan itu, setetes kekuatan istimewa menetes dari jarinya, dan ia bersiap untuk melakukan sebuah keajaiban. Cairan itu lalu bergerak secara misterius dan mulai membentuk pola ganjil di udara. Namun, sang pemuda terkejut saat melihat tubuhnya sendiri kembali pulih dengan sangat cepat. Tak memedulikan rasa sakitnya, ia menggigit jarinya lebih keras demi melanjutkan proses penyembuhan. Misterius tersebut, Hyeji seketika mencegahnya dan memintanya berhenti. Karena angin itu pasti akan merasa lebih sedih. Kebingungan. Pemuda itu bertanya apakah mereka pergi dengan membawa kebencian karena ia gagal melindungi mereka. Gadis itu membantahnya dengan tegas. Lalu bertanya, apakah ia tidak menyadari betapa anjing-anjing itu sangat menyayanginya. Ia lalu menceritakan bahwa hewan-hewan tersebut selalu waspada terhadap manusia. Namun mereka sangat menyukai pemuda itu. Terkejut, sang tokoh utama merenungkan kembali rasa tak percaya anjing-anjing itu pada umat manusia. Siswi itu membenarkannya, mengatakan bahwa mereka memiliki banyak bekas luka akibat perlakuan buruk di masa lalu. Pemuda itu sangat menyesal, karena sebelumnya ia sama sekali tak tahu seberapa besar penderitaan yang mereka lalui sebelum bertemu dengannya. Itulah mengapa ia berkata, jika pemuda itu terus melukai dan menyalahkan diri sendiri, hati anjing itu juga pasti akan hancur. Mendengar ketulusan kata-kata gadis itu, ia hanya bisa terdiam pelan, memeluk erat tubuh sahabat berbulunya tersebut. Siswi itu tersenyum lembut dan berkata bahwa keberanian mereka mendekatinya adalah sebuah pertanda. Penting, mereka mungkin merasakan bahwa pemuda itu memiliki nasib yang sama dengan mereka. Tersentuh oleh kata-katanya yang menguatkan, sang tokoh utama berterima kasih atas semua dukungan luar biasa yang ia terima. Namun tiba-tiba, keheningan pecah saat keduanya mendengar suara rintihan kecil yang berasal dari balik rimbunnya hutan. Betapa terkejutnya mereka, salah satu anak anjing kesayangan mereka muncul. Sang gadis bersorak gembira melihatnya selamat. Anak anjing kecil itu langsung mengibaskan ekornya dan melangkah riang mendekati sang pahlawan. Hyeji mengamati momen mengharukan itu, lalu tersenyum sambil berkata bahwa anak anjing mungil itu menatap langsung ke arah Tuan Gyo. Mendengar itu, sang pemuda bertanya pada si kecil, apakah ia tidak membencinya, mengingat semua temannya telah pergi karenanya. Sebagai jawaban, anak anjing itu menjilat tangan sang pemuda, menunjukkan kasih sayang tulus. Melihat reaksi manis hewan tersebut, sang siswi berkata bahwa si mungil sepertinya sangat menyukainya. Anak anjing itu tertidur lelap di pelukannya, dan gadis itu tersenyum melihat betapa kelelahannya hewan kecil tersebut. Gadis muda itu tampak bimbang, menyadari dirinya tak mungkin meninggalkan makhluk mungil ini sendirian. Namun, ia menatap sang pemuda dan tahu pasti bahwa para pria dari laboratorium itu bukanlah penjahat biasa. Siswi itu pun melangkah menjauh, lalu berkata akan menghubungi sang kakak untuk membereskan situasi rumit ini. Lewat telepon, ia memberitahu kakaknya bahwa semua telah terkendali dan bertanya kemana mereka harus pergi. Malam itu, mereka berdua berjalan membelah kegelapan kota, sementara sang pemuda memeluk erat anak anjing di pelukannya.
Setelah menyusuri jalanan, mereka akhirnya tiba di sebuah gedung apartemen megah. Di dalam, pemuda itu terpukau melihat isi rumahnya. Sementara sang gadis menyambutnya masuk dan menyuruhnya bersantai seperti di rumah sendiri. Namun, sang karakter utama tampak ragu. Bertanya apakah sosok berbahaya seperti dirinya pantas untuk melangkah masuk. Gadis itu tersenyum manis, membalas bahwa pemuda yang rela berkorban demi melindunginya sama sekali tidaklah berbahaya. Ia juga menambahkan, kalau sang kakak ingin menemuinya karena sedang sibuk menyelidiki sebuah kasus penting. Dia menjelaskan bahwa kasus tersebut sepertinya memiliki benang merah dengan laboratorium yang memburu sang pemuda. Karena itulah, Hijai meyakinkannya untuk masuk tanpa rasa takut. Semuanya akan baik-baik saja sekarang. Namun, saat pemuda itu menatap pantulan dirinya di cermin, pemuda itu menatap bayangannya sambil menggendong anak anjing. Tampak sangat kebingungan. Tiba-tiba, ia memekik panik hingga membuat sang gadis terkejut setengah mati karena tak mengerti apa yang sedang terjadi. Kimio langsung mencengkeram bahu gadis itu, berseru heboh karena wajah, pipi, dan bibirnya telah kembali normal. Ia menjelaskan, wajahnya tak pernah beregenerasi sejak ia masih kecil. Di dalam laboratorium terkutuk itu, pemulihannya berjalan sangat lambat karena mereka hanya menjadikannya sebagai objek eksperimen kejam. Sambil menyentuh bayangannya di cermin, ia akhirnya menyadari seperti apa rupa aslinya selama ini. Siswi itu meneguk air putihnya, berkomentar bahwa kisah pemuda itu semakin terdengar mengejutkan setiap detiknya. Ia lalu menyeletuk bahwa setelah lukanya sembuh sempurna, pemuda itu tak lagi terlihat seperti seorang paman tua, dan menanyakan umurnya. Sang pemuda terdiam merenung sejenak, mengatakan sudah sangat lama ia tak memikirkan hal itu. Dia menghitung bahwa ia masuk ke laboratorium saat berumur 7 tahun dan berhasil kabur 10 tahun kemudian. Gadis itu langsung menyemburkan air minumnya. Sangat terkejut saat menyadari bahwa pemuda di depannya baru berusia 17 tahun. Dengan heboh, ia berseru bahwa mereka ternyata seumuran dan memprotes mengapa pemuda itu membiarkannya memanggil dengan sebutan paman. Dengan wajah tersipu malu, bocah itu mengaku bahwa ia hanya merasa bahagia karena diperlakukan layaknya seorang manusia. Mendengar pengakuan polos tersebut, sang gadis terdiam kaku dan hanya bisa menatapnya tanpa bisa berkata-kata. Di dalam hatinya, ia merasa kisah hidup pemuda itu cukup menyedihkan, sekaligus terlihat sangat menggemaskan. Kemudian, Hijai mengusulkan agar mereka memanggil nama masing-masing, lalu menyuruhnya segera membersihkan diri sebelum makan malam. Sementara pemuda itu bersiap untuk makan, si anak anjing tampak asyik melahap makanan di mangkuknya. Hijai berkata bahwa menunya hanyalah seporsi nasi dengan telur dan kecap, karena ia tak terlalu pandai memasak. Namun sang pemuda berseru girang bahwa ini adalah makanan paling lezat yang pernah ia santap selama bertahun-tahun. Gadis muda itu lalu memberitahu bahwa kakaknya tak bisa datang hari ini karena ada sebuah kejadian. Tak terduga, setelah mereka selesai makan, sang karakter utama merasa sangat puas dengan hidangan lezat tersebut. Gadis itu lalu menunjuk ke arah sofa, menyuruhnya untuk beristirahat di sana malam ini. Pemuda itu berkata bahwa tidur di lantai pun tak masalah. Tetapi sang gadis bersikeras dan memberikannya sebuah selimut. Ia lalu mengucapkan selamat malam, beralasan harus segera menyelesaikan pekerjaan rumah di kamarnya. Siswi itu pun masuk dan menutup pintu, meninggalkan sang pemuda sendirian di ruang tengah apartemen yang sunyi. Sendirian di ruang keluarga, bocah itu mengamati setiap sudut ruangan dengan tatapan penuh rasa kagum. Ia benar-benar takjub melihat kenyamanan dan modernitas apartemen mewah tersebut. Menatap layar televisi, ia penasaran bagaimana sebuah perangkat bisa begitu besar, namun sangat tipis. Matanya juga menangkap bunga-bunga indah, menyadari betapa jauh berbedanya tempat ini dari laboratorium kelamnya. Saat membaringkan tubuhnya di sofa, pemuda itu sangat terkejut merasakan betapa empuk dan nyamannya tempat tersebut. Sementara itu, si anak anjing juga sangat menikmati makanan yang disiapkan sang gadis. Hewan kecil itu melahap semuanya, tampak sangat bahagia dan puas dengan hidangan lezatnya. Tiba-tiba, sang karakter utama mendengar suara aneh dan segera menoleh untuk memastikan apa yang terjadi. Ia melihat anak anjing itu tersedak di lantai dan langsung panik menghadapi situasi tersebut. Dengan perasaan putus asa,
Pemuda itu meneriakkan namanya. Sama sekali tak tahu bagaimana cara menyelamatkannya. Tanpa berpikir dua kali, ia langsung berlari menghampiri anak anjing itu untuk memberikan pertolongan dengan sangat hati-hati. Bocah itu mencoba menolong hewan kecil malang yang kesakitan di lantai. Namun syukurlah, anak anjing itu kembali bernapas lega dan menatapnya polos tanpa mengerti apa-apa. Melihat itu, ia pun menghela napas panjang. Menyadari itu hanyalah kepanikan sesaat dan si anjing baik-baik saja. Akhirnya merasa tenang, keduanya pun tertidur pulas bersama di atas sofa ruang tengah yang sangat empuk. Sang pemuda lalu memeluk erat anak anjing itu, menggumamkan betapa tenangnya bisa memeluk sesuatu yang terasa begitu hangat dan sangat lembut. Ia bertanya pada hewan mungil itu apakah ia menyukai rumah baru ini karena dia adalah putra kentang. Sang karakter utama lalu mengusulkan nama kentang goreng untuknya. Anak anjing itu menggonggong gembira seolah menyukai idenya. Maka nama barunya pun resmi menjadi kentang goreng. Sembari memejamkan mata di samping teman barunya, pemuda itu berpikir bahwa inilah kebahagiaan sejati. Ia terus mengingat hidangan lezat yang disantapnya, serta betapa hangatnya sambutan dari gadis muda. Yang baik hati itu, bocah itu juga mengenang kembali betapa nyaman dan menenangkannya mandi air hangat malam ini. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia akhirnya merasakan hangatnya air di tempat yang sungguh aman. Terlebih lagi, dia kini bisa terlelap di kasur yang begitu empuk dan nyaman. Namun dalam tidurnya, sang tokoh utama sangat menyadari kedamaian ini takkan abadi. Ada rasa sesak, menyadari kebahagiaan ini bisa lenyap kapan saja. Tiba-tiba, dalam mimpi buruknya, dia melihat semua tawanan dari laboratorium itu berlari kabur. Memimpin pelarian itu, sang tengkorak berteriak menyuruh semua orang menuju jalan keluar. Namun, pasukan bersenjata muncul dan menolak melepaskan para mutan itu. Ledakan besar pun terjadi, melempar semua pelarian itu jauh akibat benturan dahsyat. Tanah hancur lebur, dan para tawanan jatuh terluka, tak sanggup bangkit lagi. Salah satu prajurit lalu mengarahkan senjatanya pada mereka yang terluka. Bersiap menembak, tiba-tiba, sebuah tembakan energi dahsyat melesat ke arah para pelarian. Akibatnya, salah satu prajurit terkena hantaman telak dari ledakan api yang luar biasa. Para penjaga lainnya benar-benar terpaku melihat serangan kejutan yang tak terduga itu. Saat itu Huga, seorang gadis pelarian, mengerahkan kekuatannya dan menciptakan dinding es raksasa. Dengan putus asa, dia menjerit meminta Kim Ji-oh yang terkapar di tanah untuk segera bangun. Tawanan lain berusaha menolong sang tengkorak yang terperangkap dalam lilitan ranting aneh. Dengan tatapan penuh tekad, pemuda itu berjuang membebaskan temannya dari jebakan. Sang tokoh utama yang berwujud tengkorak menatapnya, masih tampak linglung dan kebingungan. Sang gadis es berteriak menyuruhnya cepat, karena jalan keluar sudah ada di depan mata. Dia lalu mengulurkan tangannya dan ditarik oleh gadis itu untuk melanjutkan pelarian dari laboratorium. Pemuda itu teringat mereka kabur dengan susah payah, namun akhirnya terpisah. Kembali ke masa kini, sang tokoh utama tertidur dengan raut wajah yang sangat sedih. Dia berpikir, di suatu tempat sana, teman-teman labnya mungkin sedang menderita lagi. Karena itulah, dia bersumpah dengan segenap, jiwa takkan pernah membiarkan secuil kedamaian berharga. Ini direbut darinya lagi. Tangan pemuda itu lalu memancarkan aura merah yang penuh dengan tekad murni. Di dalam dirinya, jantung mutannya berdetak kencang, selaras dengan tujuan baru di benaknya. Kini, jika ada yang berani mengusik kebahagiaannya, dia takkan menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Mata pemuda itu terbuka dengan kilat tajam karena dia takkan membiarkan hal ini terjadi. Tiba-tiba, sebuah jeritan melengking menggema di jalanan, menyentak sang tokoh utama dari tidurnya. Di luar, langkah kaki seseorang terdengar menghentak keras, semakin mendekati apartemen gadis itu. Dengan sangat panik, pemuda itu berlari menyusuri jalanan, meneriakkan nama Fry berkali-kali untuk segera mencarinya. Dengan air mata berlinang, dia bertanya-tanya kemana anak anjing itu pergi. Namun ternyata itu semua hanya mimpi. Dan dia melihat sang gadis berkata, sedang bersiap ke sekolah. Gadis muda itu memberitahu bahwa kakaknya mungkin baru akan pulang larut malam karena sedang sangat sibuk dengan pekerjaannya. Setelah itu, dia berpamitan dan sang tokoh utama berpikir
Pergi ke sekolah sepertinya menyenangkan. Namun, saat gadis itu hendak pergi, si anak anjing mulai mencakar pintu sambil merengek. Merasa bingung, siswi itu bertanya ada apa dengan anjing kecil tersebut. Mereka menyadari hewan itu tidak sakit, dan Kim Ji-oh menyarankan mungkin ia ingin jalan-jalan. Dia pun memutuskan untuk membawa hewan kecil itu jalan-jalan. Namun sang gadis muda ternyata harus segera berangkat. Hiji lalu bertanya apakah dia akan baik-baik saja karena masih diincar orang-orang itu. Sang pemuda menenangkannya. Berkata takkan ada yang mengenalinya kini karena dia sudah punya wajah baru. Dengan raut wajah yang lebih lega, siswi itu setuju bahwa ini kabar baik. Dia menyuruhnya memakaikan tali pada Fry dan menunjuk laci kedua. Namun saat di luar, sang tokoh utama sangat kesulitan memasangkan tali pada anak anjing itu. Pemuda itu memohon dengan sangat pada hewan kecil tersebut untuk tidak melepas talinya. Membuatnya merasa begitu tertekan. Menjatuhkan diri ke tanah. Anjing itu meronta dan sang pemuda khawatir tali itu menyakitinya. Melihat Fry yang tampak kesakitan, dia bertanya-tanya, apakah ikatan talinya itu terlalu kencang? Pemandangan menyedihkan ini mengingatkannya pada masa lalu saat tubuhnya juga pernah diikat dengan sangat kuat. Dalam ingatannya, dia melihat dirinya terikat di sebuah kursi sementara tubuhnya terasa terbakar. Dia merasa tak berdaya. Tapi tiba-tiba, seorang pembuat onar muncul dan menendang anjing malang itu. Karena kasihan, dia segera melepas talinya dan meminta maaf karena telah mengganggu si anjing. Namun tiba-tiba, sang pemuda baru menyadari anak anjingnya telah kabur dan seketika panik luar biasa. Sang tokoh utama pun mulai berlari menyusuri jalanan, meneriakkan nama Fry dengan putus asa. Dengan air mata berlinang, pemuda itu berteriak menanyakan kemana perginya sang anjing. Dan begitulah, episode kelima kisah ini dimulai dengan hilangnya si kecil Fry. Kim Ji-oh berlari mengelilingi seluruh lingkungan, bertanya pada semua orang, apakah mereka melihat teman kecilnya? Dengan putus asa, dia bahkan mencari di dalam tempat sampah, tapi hasilnya nihil. Pemuda itu juga mengintip ke bawah mobil, namun hanya menemukan sekumpulan tikus. Sudah kehabisan tenaga, sang tokoh utama bersandar di dekat tempat sampah, mulai kehilangan harapan. Dia kebingungan harus melakukan apa untuk menemukan Fry dan cemas jika hal buruk menimpanya. Dalam benaknya, pemuda itu bahkan membayangkan anjing malang itu tertabrak sebuah mobil. Atau yang lebih parah, dia membayangkan orang-orang jahat mengejar hewan kecil itu untuk menyakitinya. Dengan hati hancur, dia teringat janjinya untuk melindungi anjing itu malam sebelumnya. Setelah melakukan pencarian panjang, langkahnya akhirnya terhenti tepat di sebelah sebuah tembok sekolah. Memandang ke arah lapangan, ia melihat Fry sedang asyik menonton pertandingan sepak bola. Anak anjing itu tampak menikmati permainannya. Pemuda tersebut meneriakkan namanya dengan sangat lega. Sambil berlari mendekat, ia penasaran apakah hewan mungil itu mengikuti jejak Higi ke sana. Namun, seorang pria dengan tongkat pemukul di tangannya menatap lurus ke arahnya dengan raut wajah sangat kebingungan. Mengabaikan tatapan aneh itu, sang tokoh utama berlari kencang melewatinya. Pria itu tertegun dan takjub melihat betapa luar biasanya kecepatan pemuda tersebut. Kim Ji-oh terus memanggil nama anak anjingnya. Tapi pria bertongkat itu ikut berteriak, menyuruhnya untuk segera berhenti. Setibanya di lapangan sekolah, ia melihat sekumpulan murid asyik bermain sepak bola. Beberapa siswa lainnya tampak berjalan santai, menikmati cerahnya suasana hari itu. Di tribun penonton, beberapa siswa laki-laki berkumpul seru untuk menonton video dari telepon. Genggam mereka bersembunyi di balik pohon. Sang protagonis mengamati dan baru menyadari bahwa ini adalah sekolah. Semua orang terlihat ceria, sampai ia tak sengaja mendengar percakapan yang sangat mencurigakan. Para siswa itu sedang berbisik, membahas rumor bahwa para mutan adalah hasil eksperimen laboratorium rahasia. Salah satu dari mereka menunjukkan hadiah buronan mutan bernilai 1 miliar won. Mendengar itu, sang pemuda sadar bahwa dunia luar hanya menganggap mereka sebagai piala berharga. Karena itu, ia membulatkan tekad untuk ekstra waspada. Segera menemukan Fry dan pergi dari sana secepat mungkin.
Tepat saat itu, anak anjing tersebut berlari riang di lapangan, benar-benar tak menyadari bahaya di sekitarnya. Di sudut lain, sekelompok siswi sedang merekam tantangan menari dan melihat hasilnya. Mereka memuji salah satu temannya, menyebutnya sangat cantik dan juga sangat berbakat, sambil tersenyum manis. Gadis itu berterima kasih dan memuji balik kecantikan teman-temannya. Tiba-tiba, Fry kecil berlari ke arah mereka hingga membuat para siswi itu terkejut. Salah satu gadis langsung menggendongnya dan memekik gemas melihat betapa lucunya hewan itu. Tanpa ragu, mereka pun memutuskan untuk berfoto bersama anak anjing itu demi konten media sosial. Namun saat melihat layar ponsel, salah satu dari mereka melihat pantulan si pemuda dan menjerit ketakutan. Para gadis itu langsung menuduhnya sebagai penguntit dan mengira dia diam-diam memotret mereka. Dari balik pohon, Kim Ji-yo segera meminta maaf, tapi mereka malah menyebutnya pria aneh. Dengan panik ia menjelaskan, sama sekali tak bermaksud menakuti mereka dan hanya sedang mencari Fry. Namun sikap para gadis itu langsung berubah drastis. Mereka terpesona dan mulai memuji ketampanan wajah pemuda itu. Seseorang menyadari seragamnya dan menebak bahwa ia pasti murid baru atau siswa pindahan. Gadis itu pun bertanya, apakah dia ingin masuk ke kamera. Lalu mengajaknya bergabung dalam video menari mereka. Temannya langsung menegur. Tapi gadis itu tak peduli. Sang pemuda menolaknya dengan tegas. Mengatakan dia tak boleh direkam. Tak pantang menyerah meski ditolak. Siswi itu malah dengan berani meminta akun Instagram si pemuda. Sambil tersenyum ceria, ia berjanji akan menandainya di video, agar seluruh pengikutnya juga bisa mengenalnya lebih jauh. Teman-temannya ternganga tak percaya. Ini pertama kalinya dalam sejarah, mereka melihat Minjang meminta kontak seorang laki-laki. Sang protagonis kebingungan memikirkan apa itu Instagram, dan heran mendengar soal pengikut. Minjang menganggap pemuda itu sangat menarik, dan sifat pemalunya justru membuat pesonanya semakin menggemaskan. Awalnya ia mengira pemuda itu sok jual mahal, tapi si pemuda dengan polosnya mengaku tidak punya akun media sosial apapun. Siswi itu seketika mematung, tak bisa berkata-kata mendengar jawaban di luar nalar tersebut. Setelah itu, ia meminta maaf dengan canggung dan secara sopan menolak tawaran menggiurkan dari gadis tersebut. Teman-temannya nyaris pingsan melihat Min yang ditolak untuk pertama kalinya. Dilanda kesal, sang gadis merasa pemuda itu sedang sok jual mahal. Dengan pertahanan yang sama sekali tak tertembus. Tanpa membuang waktu, pemuda itu mengambil Fry dari pelukannya, mengatakan bahwa itu anjingnya. Dan ia harus segera bergegas pergi, sambil memeluk erat anak anjingnya. Ia meminta maaf dan berjanji tak akan pernah melepaskan pandangannya lagi. Tiba-tiba, seorang perundung berwajah garang mengamati kejadian itu dengan sorot mata penuh. Amarah, ia langsung bertanya pada teman-temannya, siapa anak baru yang berani mendekati para gadis itu? Salah satu temannya memanas-manasi soal gadis itu. Sang perundung bernama Theo pun membenarkannya dengan geram. Dibakar amarah yang meledak-ledak, ia menuntut siapa anak baru yang berani merayu Minjang kesayangannya. Harga dirinya tersinggung. Ia tak percaya ada yang berani merayu gadis itu tepat di depan matanya, tanpa babi bu. Si penyerang merebut paksa bola sepak dari siswa lain yang kebingungan. Temannya mencoba mencegah dan memperingatkan bahwa terakhir kali dia bertindak ceroboh, hidung seseorang sampai patah, tapi Teu sama sekali tak peduli dan menendang bola itu dengan seluruh kekuatannya ke arah sang protagonis. Bola itu melesat cepat bagaikan rudal mematikan. Sang perundung menyeringai sinis. Tak peduli jika serangannya itu mencelakai orang lain. Pada detik menegangkan itu, proyektil mematikan tersebut nyaris menghantam wajah sang protagonis dan anak anjing mungilnya. Matanya terbelalak kaget, menyadari sebuah bola meluncur dengan kecepatan penuh tepat ke arahnya. Menyadari tak ada lagi celah untuk menghindar. Ia harus melindungi hewan itu. Tanpa ragu, sang pemuda memeluk erat Fry kecil, memastikan tak ada hal buruk yang menimpanya. Benturan keras pun terjadi. Bola itu menghantam wajahnya dengan sangat dahsyat, hingga membuat para gadis di sekitarnya menjerit kaget. Dengan raut cemas, teman Minjang mendekat dan bertanya apakah ia baik-baik saja. Tiba-tiba, sesuatu yang merah menetes ke tanah, memicu kepanikan luar biasa di sana. Perundung itu perlahan mendekat. Berpura-pura itu kecelakaan dan meminta maaf dengan gaya sarkastis.
Ia berdalih itu murni ketidaksengajaan dan mengklaim dirinya juga nyaris celaka. Namun, Minjang sama sekali tak mempercayai bualan itu. Dengan senyuman licik bak pemenang, si penindas menyuruh pemuda itu agar lebih berhati-hati lain kali. Tapi Kim Ji-yo menatapnya sedingin es. Ia menyuruhnya meminta maaf karena anak anjingnya hampir terluka. Si perundung malah tertawa terbahak-bahak, menunjuk hidung pemuda itu yang memar parah. Namun, tawanya terhenti seketika. Ia baru ingat ada Minjang yang sedang menonton, dan citra baiknya harus tetap terjaga sempurna. Sikapnya berubah drastis dalam sekejap. Dengan nada sok peduli, ia bertanya keadaannya dan menyarankan pemuda itu pergi ke ruang kesehatan. Pemuda itu mengaku baik-baik saja, tapi Fry hampir saja terluka. Dengan senyum palsu yang menyebalkan, si perundung meminta maaf, dan tokoh utama kita membiarkannya berlalu begitu saja. Setelah pamit, ia berbalik pergi. Teman si penindas langsung berbisik bahwa bos mereka baru saja menahan diri. Kemarahan meledak di mata Theo. Ia menyuruh temannya mencari tahu identitas anak itu karena ia sudah sangat muak melihatnya. Saat sendirian, tokoh utama kita merenung, jantungnya berdegup kencang membayangkan hampir kehilangan Fry. Tapi berkat anak anjing kesayangannya ini, ia akhirnya bisa melihat sekolah dan bertemu teman-teman baru. Senyum ceria mengembang di wajahnya. Semua ini terasa sangat menyenangkan, dan ia mulai berkhayal bisa mendapatkan banyak teman di sini. Tiba-tiba, suara ramah memanggilnya, "Kawan!" Pemuda itu berbalik dengan wajah polos, benar-benar bingung dengan situasi yang terjadi. Si perundung mendekat dengan senyum palsu andalannya, meminta maaf atas kejadian tadi. Ia bahkan memanipulasi suasana, mengatakan karena mereka seangkatan, mereka bisa menjadi teman baik. Si penindas lalu mengajaknya makan roti bersama. Tawaran tak terduga ini sukses membuat sang tokoh utama kita terkejut bukan main. Mata pemuda itu langsung berbinar penuh kebahagiaan. Membayangkan lezatnya sepotong roti benar-benar menggoda imannya. Karena ia sudah lama tak mencicipi makanan seenak itu. Dengan ekspresi kaget yang menggemaskan, ia memastikan tawaran itu. Si perundung langsung menarik lengannya untuk pergi bersama tanpa basa-basi. Pemuda lugu itu bertanya, apakah Fry juga akan mendapat bagian? Dengan lisik, si penindas berjanji akan membelikan segalanya untuk mereka. Sambil berjalan, si perundung meremehkannya dalam hati. Tapi tanpa disangka, aura licik memancar saat ia mengangkat kaki untuk menyerang tokoh utama kita. Dari belakang, sebuah tendangan keras bersarang telak. Pemuda itu mengaduh kesakitan saat hantaman kuat itu tiba-tiba menjatuhkannya tanpa ampun. Terjatuh malang bersama Fry. Ia baru sadar segerombolan perundung telah mengepungnya dari segala arah. Salah satu dari mereka tertawa mengejek karena ia mudah ditipu hanya demi sepotong roti. Penindas lainnya ikut mencibir kasar, bertanya kepada kelompoknya apakah pemuda ini memang sangat lamban dan bodoh. Si perundung tersenyum sinis, berjanji akan memberinya makan sampai kenyang. Tapi yang dimaksud adalah pukulan mentah tepat di wajahnya. Terkepung rapat oleh geng itu, sang pemimpin memanggilnya si lemas sambil tersenyum merendahkan. Tapi Theo mendadak emosi melihat ketenangan pemuda itu. Heran kenapa targetnya malah bertingkah sangat aneh dan tak takut sama sekali. Amarahnya meledak tak tertahankan. Si penindas berteriak keras, mencecarnya dengan tuduhan mengapa ia berani menggoda Muong. Ancaman demi ancaman dilontarkan. Ia sesumbar bahwa cowok lemah sepertinya akan langsung menangis terseduh. Seduh hanya dengan satu pukulan kuat. Sang pemimpin geng mencengkeram kerahnya dengan kasar. Ia memaki tiada henti, menyebut tindakan membawa anak anjing ke sekolah sangatlah menjijikan. Sambil memegangi wajahnya yang malang, pemuda itu menghela napas panjang. Hatinya sedikit kecewa karena ia mengira si perundung benar-benar tulus ingin berteman. Kim Ji-yo lalu meminta maaf dengan tenang. Jika kehadirannya mengganggu, ia bersedia pergi begitu saja. Tapi komplotan penindas itu langsung menghadangnya, menantang kemana ia akan lari semudah itu. Tatapan tokoh utama kita berubah menjadi setajam pedang es. Ia memperingatkan mereka untuk menyingkir, karena aura jahat mereka mulai menakuti Fry kecil. Salah satu anak buahnya tersulut emosi. Ia menghina anjing itu sama lemahnya dengan majikannya, lalu membentak kasar
menantang siapa yang sedang dihadapinya. Detik berikutnya, keajaiban terjadi. Satu pukulan kilat dari pemuda itu bersarang di wajahnya, membuat pria itu terlempar jauh ke belakang dengan luka parah. Terkapar tak berdaya di tanah, sang penindas langsung pingsan seketika. Teman-temannya terpaku syok. Sama sekali tak paham bagaimana Gian bisa kalah secepat itu. Tuh, terpaku tak percaya melihat pemandangan gila di depannya. Bagaimana mungkin Gian diterbangkan bagai kapas? Murka melihat temannya tumbang. Seluruh anak buah geng itu langsung menerjang maju untuk mengeroyoknya. Tapi pemuda kita sama sekali tak gentar. Ia menghadapi ancaman maut itu dengan ketenangan luar biasa dan tatapan tajam yang mengintimidasi. Sepasang matanya bersinar menyiratkan tekad sedingin es. Kuda-kudanya terpasang sempurna, bersiap menyambut pertarungan epik yang baru saja dimulai. Pada momen epik itu, jantung mutannya berdetak dahsyat, melepaskan kekuatan tersembunyi yang luar biasa. Satu tendangan kilat menyambar bagai badai, menjatuhkan penindas lainnya ke tanah, tanpa perlawanan sama sekali. Pertunjukan seni bela diri dimulai. Sang tokoh utama menghindari setiap serangan dengan sangat anggun, lalu menumbangkan para perundung itu satu persatu bagai legenda. Sebagai penutup yang dramatis, sebuah pukulan dahsyat mendarat sempurna di wajah Theo. Wajah si pemimpin geng itu berubah menjadi pucat pasi, penuh keputusasaan. Dengan kekuatan dewa yang tak masuk akal, ia mengangkat tubuh Theo ke udara, lalu menghempaskannya tanpa ampun ke arah dinding bata tebal. Benturannya begitu menggetarkan jiwa kepala si penindas, bahkan sampai meretakkan dinding itu, membuatnya pusing 7 keliling dan kehilangan arah. Dengan aura dominan yang mencekam, pemuda itu kembali memperingatkan. Ia sudah bilang sejak awal untuk berhenti karena Fry kecil merasa ketakutan. Teman-teman Theo gemetar ketakutan melihat dinding hancur hanya karena satu hempasan. Tanpa berpikir 2 kali, para pengecut itu lari terbirit-birit, meneriakan bahwa pemuda itu adalah monster mengerikan. Sang pemimpin geng terbelalak ngeri melihat retakan dinding di belakangnya. Logikanya hancur berantakan. Menyadari kekuatan tak masuk akal ini, tamatlah riwayatnya sekarang. Ia sadar satu pukulan saja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh tulangnya. Dilanda teror luar biasa, si penindas akhirnya sadar ia telah membangunkan makan tidur. Panik dan putus asa, si perundung langsung bersujud memohon ampunan. Ia menangis berjanji tak akan pernah berani mengulanginya lagi seumur hidup. Sebagai taktik bertahan hidup, ia mencoba mencari simpati. Dengan tangan bergetar, ia menunjukkan foto anak anjing kesayangannya yang bernama Bobby kepada pemuda itu. Hati lugu tokoh utama kita mulai goyah. Ia bertanya-tanya, apakah orang ini punya sisi baik karena menyukai anjing lucu juga? Sementara itu, si penindas terus bersujud, memohon pengampunan untuk kali ini saja. Tapi tiba-tiba, perut pemuda itu berbunyi nyaring. Sambil tersenyum polos, dia mengeluh kelaparan setelah mengeluarkan tenaga. Sang perundung pun melongo kebingungan. Bagaimana bisa anak ini memikirkan makanan di saat setegang ini? Dalam hati, dia curiga pemuda ini sengaja memaafkannya hanya demi memeras makanan gratis. Sementara itu, Haiji sedang duduk manis di kelas, dan begitulah bab 5 kisah kita berakhir. Memasuki bab 6, sang perundung dengan pasrah menraktir pahlawan kita di minimarket sekolah. Melihat tumpukan camilan lezat, senyum cerah sang pemuda merekah. Teu hanya bisa menyuruhnya makan dengan senyum terpaksa. Dari kehauan sang preman mengawasinya melahap semua camilan itu sambil merencanakan taktik rahasia yang baru. Pahlawan kita menghabiskan setiap gigitan roti, lalu dengan senyum manis bertanya pada anak anjingnya, apakah makanannya lezat? Teu terus mengamati dengan penuh tanda tanya. Pria macam apa dia ini? Kekuatannya luar biasa, tapi tingkahnya sangat polos. Ingatannya melayang pada momen epik itu. Saat satu pukulan ringan menerbangkan temannya bagai kapas terbang, dia juga teringat bagaimana dinding hancur lebur. Sungguh tidak masuk akal sehat. Merasa terdesak, preman itu mengambil langkah darurat dan diam-diam menelepon seseorang untuk meminta bantuan besar. Di ujung telepon sana, seorang pria tangguh bernama Ian menjawab, bertanya, ada keributan apa kali ini? Dengan panik, si perundung memohon agar bosnya segera menyelamatkannya dari situasi gila ini. Sang bos malah marah besar.
Mengomel karena ditelepon hanya gara-gara anak buahnya dikalahkan. Orang asing. Sambil menangis, sedih, preman itu terus memohon dengan putus asa. Berharap bosnya mau turun tangan untuk pertama dan terakhir kalinya. Pemimpin geng itu lalu menggerutu pada rekannya. Menyebutkan juniornya baru saja kalah. Dan merengek minta dibalaskan dendamnya. Dengan nada malas, dia berjanji akan mampir karena kebetulan lewat. Dan menyuruh anak buahnya itu untuk menunggu. Theo bersorak girang dan berterima kasih karena bosnya kebetulan berada di dekat sekolah hari ini. Senyum licik pun menggembang. Yakin bahwa pahlawan kita sudah tamat dan tak punya jalan keluar. Namun tiba-tiba, pemuda ceria itu memanggilnya dan dengan tulus menawarkan sisa roti lezat di tangannya. Preman itu seketika bingung. Sang pahlawan mengaku merasa bersalah jika harus menghabiskan semuanya. Sendirian, dengan tangan gemetar gugup, Theo menyerahkan lebih banyak minuman dan camilan. Yang disambut ucapan terima kasih. Hatinya menghangat melihat kebaikan itu. Menyaksikan pemuda tersebut menyuapi anak anjingnya dengan lembut. Dia heran bagaimana sosok sebaik ini bisa memiliki kekuatan monster. Pemandangan manis antara pemuda dan anak anjing itu membuat sang perundung makin tenggelam dalam lautan kebingungan. Tiba-tiba, sebuah ingatan menyambar pikirannya. Tangan pemuda itu sempat terluka parah saat menghancurkan dinding tadi. Kesadaran pun menghantamnya bakilat. Pemuda ini tak hanya sekuat raksasa, tapi juga sembuh dalam sekejap mata. Dia teringat artikel tentang mutan hati dengan berbagai kemampuan ajaib. Menyusun semua kepingan teka-teki itu, sang preman dengan ragu bertanya, apakah pemuda ini seorang mutan hati? Kim Jio tersedak minumannya dan langsung membantah. Panik, tapi reaksi kikuknya itu justru menjadi bukti nyata. Rasa gentar merayap di hati Tego. Ini pertama kalinya dia melihat mutan sungguhan dengan mata kepalanya sendiri. Di sisi lain, bukankah mutan hati seharusnya menjadi sosok yang sangat berbahaya didekatinya? Memikirkan hal itu, dia mulai cemas. Jangan-jangan bosnya malah akan babak belur sia-sia jika nekat datang menantang pemuda luar biasa ini. Dari balik telepon yang masih tersambung, sang bos terkejut bukan main. Memastikan apakah bocah di sebelahnya itu benar-benar seorang mutan hati. Preman itu membenarkannya dengan panik. Dia meyakinkan bosnya bahwa anak ini terlalu berbahaya. Lebih baik lupakan impian balas dendam itu. Namun, sang bos malah tertawa puas. Situasi ini justru makin seru. Dia memerintahkan anak buahnya untuk menahannya di sana. Apapun risikonya. Merasa sangat puas dan kenyang, pahlawan kita menepuk perutnya dan bangkit untuk pergi. Terkena serangan panik mendadak, Tego buru-buru menahannya. Beralasan bahwa waktu istirahat di sekolah kita masih sangat panjang. Membalas dengan senyuman sehangat mentari. Pemuda itu mengangguk polos, tapi bersikeras bahwa dia harus segera pulang ke rumah sekarang. Otak si preman berputar keras. Dia harus menahan bocah ini dengan segala tipu daya. Setidaknya sampai bos besarnya tiba nanti. Sebuah ide cemerlang pun tiba-tiba muncul di kepalanya. Dia mengajak pahlawan kita untuk bolos kelas demi bersenang-senang. Maka, preman itu menuntunnya ke sebuah pusat hiburan bernama Gameland untuk mengulur waktu. Begitu melangkah masuk, mata sang pemuda berbinar takjub melihat kelap-kelip mesin permainan. Theo pun heran apakah ini pengalaman pertamanya menginjakkan kaki. Dengan pipi merona malu, dia mengangguk pelan. Dia sungguh tak pernah tahu ada surga permainan menakjubkan seperti ini di dunia. Sang pahlawan kita berlari ke sana kemari dengan riang. Baginya, setiap sudut tempat itu adalah keajaiban baru yang memukau. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada mesin capit. Matanya melebar mengenali sebuah boneka lucu, persis seperti gantungan manis di tas milik Haiji. Perundung itu melongo tak percaya. Sebenarnya di gua mana anak ini tinggal selama hidupnya. Mengambil alih posisi dengan gaya percaya diri, preman itu mulai mengajarinya cara bermain. Menyuruhnya mundur sedikit agar ahli bisa beraksi. Theo lalu menggerakkan capit itu dengan laga profesional. Dia menjelaskan dengan bangga, kau hanya perlu mencengkeram bonekanya, lalu mengangkatnya untuk menang. Yang mengejutkan, pahlawan kita. Capit itu sukses mencengkeram boneka impiannya pada percobaan pertama. Sebelum akhirnya, menjatuhkannya lagi ke dalam. Akhirnya memegang hadiah manis itu dengan erat. Pemuda kita bersorak kegirangan
karena memiliki boneka yang sama persis dengan Haiji. Dia berseru bahwa pusat hiburan ini sangat menyenangkan. Sementara sang preman tersenyum lega, berhasil mengulur waktu. Memanfaatkan momentum itu, dia menunjuk ke sebuah bilik karaoke kecil. Dia bertanya penasaran, "Pernahkah pemuda lugu ini bernyanyi di sana?" Begitu masuk ke dalam bilik, preman itu menjelaskan cara kerja ruangan tersebut. Dan dengan senang hati, menawarkan diri memilihkan lagu. Kim Jio menggeleng polos, mengaku tak tahu satu lagu pun. Tapi si preman terus mendesaknya, agar tidak perlu malu-malu. Pemuda itu pun menarik napas panjang. Lalu mulai melantunkan lagu anak-anak tentang piknik ceria bersama ibu. Tahu seketika terenganga lebar. Bertanya heran, mengapa dia malah menyanyikan lagu balita. Sedang melawak ya? Dengan mata berkedip polos, sang pahlawan bertanya, apa lagu itu dilarang? Dia mengaku jujur, itulah satu-satunya lagu yang dia hafal. Sambil tersenyum tegar, pemuda itu bercerita. Ibunya yang mengajarkan hal itu sebelum takdir memisahkan mereka di usia 7 tahun. Teu terjiung kaku. Ia tak menyangka pemuda ini memikul masa lalu yang begitu berat. Benarkah semua mutan hati menyimpan kesedihan seperti ini? Dengan tatapan canggung, sang pembuat onar mulai merasa hatinya sedang dipermainkan oleh kisah dramatis tersebut. Ia lalu mengubah sikapnya. Theo melemparkan sejumlah uang, mengajak pemuda itu melangkah masuk ke dalam sebuah dunia baru yang seru. Suasana mendadak meriah. Mereka berdua asyik bermain mesin drum. Sementara Theo bersorak penuh semangat, menyuruhnya memukul lebih cepat. Di arena permainan pertarungan, Theo menuduhnya berbuat curang. Padahal, sang pemuda sama sekali belum paham cara memainkannya dengan benar. Waktu berlalu cepat hingga mereka kelelahan bermain tari. Sang tokoh utama bahkan jatuh terduduk. Theo meledeknya amatir. Namun pemuda itu tertawa bahagia. Menyebut permainannya sulit tapi menyenangkan. Sesampainya di luar, sang pembuat onar menghela napas. Mengakui bahwa mereka bermain terlalu gila dan sangat melelahkan. Sang pemuda tersenyum tulus. Merasa inilah kebahagiaan pertamanya. Mendengarnya Theo pun membual bangga. Telah membawanya ke sana. Tiba-tiba, getaran ponsel memecah suasana. Sang pembuat onar menatap layarnya dengan tatapan penuh kebingungan yang mendalam. Dengan senyum ceria, ia menjawab panggilan misterius itu. Namun seketika, suara bosnya meledak dari seberang sana. Memakinya karena terlalu lambat mengangkat telepon. Kepanikan melanda. Theo baru menyadari sebuah kesalahan fatal. Ia benar-benar melupakan bosnya demi bersenang-senang seharian. Ingatannya berputar pada foto-foto konyol mereka. Ia memukul dahinya sendiri, merasa seperti orang paling bodoh sedunia. Dalam lembaran foto itu, mereka berpose sangat kocak. Bahkan, membentuk simbol hati layaknya sahabat sejati. Langkahnya terhenti. Di ujung gang gelap, bos dan seluruh pasukannya telah berdiri menanti. Aura mencekam menyelimuti. Pertarungan besar seakan siap meletus kapan saja. Dengan tubuh gemetar, Theo menunduk meminta maaf dan berbohong bahwa sang pemuda sama sekali tidak kebal. Sang pemimpin geng menatapnya tajam, bertanya apakah ia sedang melucu. Membuat Theo kembali memohon ampun dengan panik. Tiba-tiba, pandangan Theo berubah. Ia sadar, ini bukan lagi sekadar urusan sang pemuda. Bayangan anak anjing yang menjadi satu-satunya keluarga pemuda itu terlintas. Sambil menutup wajahnya, sang pembuat onar merasa kisah hidup pemuda itu terlalu menyentuh dan menyesakan dada. Hatinya bergetar hebat. Ia sangat memahami perasaan itu. Teringat pada anak anjing kesayangannya di masa lalu bernama Bobby. Air mata menggenang saat ia mengenang Bobby. Dulu ia rela melawan teman-temannya sendiri demi anjing itu. Kini ia menyadari, ia harus melindungi anak anjing yang menjadi satu-satunya keluarga pemuda tersebut. Api tekad membara di matanya. Sang pembuat onar kini bersumpah untuk melindungi pemuda itu dan anak anjingnya dari segala ancaman. Tanpa ragu sedikit pun, ia melangkah maju melindungi sang pemuda. Menerima hantaman keras tepat di wajahnya. Tubuhnya ambruk bergetar menahan rasa sakit yang luar biasa. Sang pemimpin kemudian menjambak rambutnya kasar, memanggil namanya dengan nada penuh kemarahan yang membara. Kemarahan meledak. Bos itu bertanya apakah ia terlihat sedang bercanda, lalu memaksa Theo menyerahkan sang mutan sekarang juga. Theo segera mengarang cerita demi melindungi teman barunya. Namun,
seorang anak buah memaki. Menyebutnya, tak menyadari bahaya besar yang sedang ia hadapi saat ini. Di sekelilingnya, pria-pria bermasker dengan senjata mematikan, bersiap menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Bos itu menggeram, marah. Ia telah mengerahkan seluruh anggota keluarganya hanya demi menangkap satu orang. Dengan nada panik, Theo berseru bahwa ini hanya salah paham. Ia telah menghabiskan seharian bersama pemuda itu. Ia berbohong, menyebut pemuda itu hanyalah pecundang yang pingsan setelah 2 permainan. Sambil memaksakan senyum, ia meminta maaf atas semua keributan yang tidak perlu ini. Sang bos menatapnya dalam keheningan yang mencekam. Sementara Theo meyakinkan bahwa pemuda itu sudah pergi dari sana. Perangkul bahunya dengan dingin, sang bos bertanya, apakah Theo merasa kesal karena telah dipukul olehnya? Bos itu tersenyum sinis, mengatakan kebohongan terlihat jelas di wajah Theo. Sang pemimpin lalu menuntut alasan mengapa ceritanya tiba-tiba berubah secara drastis. Theo mencoba memperingatkannya. Ia menegaskan bahwa pemuda itu bukan manusia biasa, dan dunia ini menjadi sangat berbahaya karena keberadaan mereka. Namun sang bos malah tertawa meremehkan. Bertanya apakah Theo ketakutan jika mereka akan kalah dalam pertarungan. Dengan wajah penuh luka lebam, Theo menyangkal dan bersikeras bahwa pemuda itu sungguh berbahaya. Sang pemimpin mengangkat tangan, menawarkan 5 juta untuk mutan tersebut. Ia menyombongkan kemurahan hatinya. Sebuah jalur rahasia telah ia siapkan untuk memperdagangkan sang mutan secara ilegal. Theo terbelalak tak percaya. Bosnya terlibat dalam jaringan penculikan gelap. Ia teringat berita mengerikan di internet tentang hilangnya para mutan hati tanpa jejak. Selama ini Theo mengira itu hanya rumor belaka. Namun ternyata bosnya sendiri adalah dalang dari kejahatan mengerikan tersebut. Dengan senyum bergetar, ia memohon agar bosnya percaya bahwa pemuda itu sama sekali tidak ada harganya. Kesabaran sang pemimpin habis. Sebuah tendangan brutal melesat, membuat tubuh sang pembuat onar terhempas melayang ke udara. Tubuhnya terlempar jauh dan menghantam dinding dengan keras. Merasakan hantaman rasa sakit yang tak tertahankan di sekujur tubuhnya. Wajahnya babak belur, napasnya tersengal menahan luka parah. Bosnya mengamuk sejadi-jadinya, berteriak bahwa selama ini ia selalu memaafkannya. Namun batas kesabarannya kini telah hancur berkeping-keping. Tanpa belas kasihan, sang pemimpin menginjak kepalanya. Membentak bahwa kelakuan Theo telah membuat emosinya benar-benar memuncak. Kehilangan kesabaran. Sang pemimpin memerintahkan anak buahnya untuk menghajarnya tanpa ampun. Hingga kebenaran akhirnya terungkap. Tanpa ampun, para preman itu langsung menghujani si perundung dengan tendangan bertubi-tubi. Ia meringkuk menahan rasa sakit dari setiap hantaman keras. Di tempat lain, seorang anak berteriak memohon ampun saat dihajar sekelompok preman dalam keadaan terluka parah. Pemuda itu terus memohon agar mereka menghentikan tindakan pengecut tersebut. Tiba-tiba, sekelompok orang muncul dan membentak tajam. Bertanya siapa yang berani mengganggu teman mereka. Gemetar ketakutan, para penyerang itu meminta maaf, lalu lari terbirit-birit. Salah satu pemuda kemudian membantunya berdiri dan memanggil nama lengkapnya, Joe Theo. Ingatan masa lalu muncul, kakaknya mengomel karena ia babak belur, padahal sudah berlatih di dojo mereka. Ia teringat betapa setianya sang bos dan seberapa hebat petarung itu. Sosok yang selalu dikaguminya. Kembali ke masa kini, pemuda malang itu terus dipukuli tanpa daya oleh para bawahan kejam tersebut. Padahal, ia hanya ingin menjadi sosok yang tangguh dan keren seperti para kakak tingkatnya. Seorang anak buah melapor bahwa ia tutup mulut. Namun, sang bos tersenyum sinis menyadari kebohongan tersebut. Sambil berjongkok, sang bos memuji kesetiaan Taihu yang luar biasa. Namun memperingatkan bahwa menjual pemuda itu ke perantara bukanlah candaan. Sang pemimpin menjelaskan, jika dijual sendirian, harganya paling tinggi hanya 2 atau 3 juta saja. Kesetiaan tidak ada gunanya jika tubuhmu hancur. Ucapnya meminta rantai. Sang ketua teringat keinginan pemuda itu untuk hidup keren. Ia menegaskan bahwa meraup banyak uang tanpa rasa malu adalah jalan hidup yang paling menakjubkan, dengan senyuman licik yang mengerikan. Sang bos menawarkan agar mereka menjalani kehidupan hebat itu bersama-sama. Theo menatapnya, lalu meminta maaf. Tapi ia dengan berani menyebut tindakan sang bos saat ini
Sangatlah konyol dan sama sekali tidak keren. Tergeletak tak berdaya. Ia langsung menyesali ucapannya yang terlalu berani dan merutuki kebodohannya sendiri. Sang bos murka melihat kelancangannya. Panik luar biasa. Pemuda itu memohon ampun dan bersumpah bahwa ia hanya salah bicara. Kehabisan kesabaran. Ketua geng itu menyuruhnya tiarap dan bersiap memberikan hantaman pamungkas yang menghancurkan. Namun tiba-tiba, sebuah tangan kokoh menahan kepala sang bos. Menghentikan serangan itu dalam sekejap. Kim Ji-yo menatap rantai setebal jari itu. Ia memberi peringatan dingin, hantaman benda sekasar itu akan meninggalkan bekas luka permanen. Para bawahan saling melempar pandangan bingung. Bertanya-tanya dari mana asalnya pemuda misterius yang mendadak muncul ini. Teu terbelalak tak percaya. Ia bertanya dengan suara bergetar bagaimana sang tokoh utama bisa menemukannya. Pemuda itu tenang menjelaskan, ia menyusul. Karena Teu tak kunjung kembali ke pusat permainan. Sambil meringkuk, Teu berteriak menyuruhnya lari. Namun dengan penuh penyesalan, ia mengaku bahwa dirinya lah yang sengaja memanggil para preman itu. Ia bahkan membocorkan rahasia bahwa sang tokoh utama adalah mutan hati. Pemuda itu memejamkan mata rapat-rapat, dihantui rasa bersalah. Sambil menangis, ia mengaku melakukan semua kebodohan itu karena emosi sesaat dan memohon maaf. Sedalam-dalamnya, Kim Ji-yo bertanya heran, mengapa ia harus dihajar karena hal sepele. Tepat saat itu, sang ketua geng menatap tajam penuh ancaman. Melihat ekspresi mengerikan bosnya, pemuda itu menjadi sangat ketakutan memikirkan nasib temannya. Seorang anak buah seketika mengangkat tongkat bisbol tinggi-tinggi, bersiap menghancurkan pemuda malang di hadapannya. Dengan tatapan penuh kebencian, pria itu mengayunkan sekuat tenaga. Sang tokoh utama menggertakkan gigi, menahan benturan demi melindungi anak anjing kecilnya. Situasi memburuk, para preman lain ikut mengeroyok dan menyerangnya menggunakan berbagai senjata. Mematikan! Hantaman demi hantaman mendarat telak. Suara benturannya bergema mengerikan di sepanjang gang gelap tersebut. Melihat majikannya diserang, anjing kecil itu menggonggong penuh amarah. Sambil ditahan paksa, Teu berteriak histeris menyaksikan pemandangan menyedihkan di depan matanya. Sambil menyeringai, penyerang itu bertanya apakah dia mutan yang dibicarakan. Berani sekali menyerahkan diri kemari. Meski babak belur, tangan sang tokoh utama menapak kuat di tanah dengan luka yang sangat parah. Keajaiban terjadi. Cairan misterius dari lukanya bergerak sendiri dan menyerap kembali ke tangannya. Bawahan itu terbelalak bingung menyaksikan fenomena tak masuk akal ini. Hanya dalam kedipan mata, pemuda itu melesat cepat dan mendaratkan pukulan telak ke wajah sang penjerang. Dengan lincah ia menghindari tebasan, lalu menghantam preman lainnya hingga terpental jauh ke udara. Dalam hitungan detik, belasan preman tumbang seketika. Sang bos hanya bisa berdiri kaku dari kejauhan, tak percaya melihat kekuatan memukau di hadapannya. Kim Ji-yo berdiri tegak, menatap sisa anggota geng dengan sorot mata sedingin es dan tekad membara. Salah satu preman berteriak kalap, memerintahkan kawanannya untuk segera menghabisi pemuda itu tanpa sisa. Terkepung dari segala arah, mereka bersorak buas. Gelombang serangan tongkat dan senjata mematikan langsung menghujani demi menumbangkannya. Namun dengan gaya bertarung luar biasa, sebuah tendangan putar dahsyat memecah kepungan dan membuat lawan melayang. Serangan presisi tingkat tinggi miliknya sukses menumbangkan para preman yang kini terkapar. Menjerit kesakitan, tanpa membuang waktu sedikit pun, pemuda itu mendaratkan pukulan super kuat ke wajah musuh lainnya. Dia lalu berputar dengan tendangan kilat, menumbangkan satu lagi penjahat yang berani menyerangnya. Dengan tatapan yang sangat tajam, dia bersiap menghadapi sisa komplotan penjahat yang masih berdiri. Seorang pria bertopeng menyelinap dari belakang, membawa tongkat untuk sebuah serangan kejutan. Pemuda itu berhasil menghindar di detik terakhir, tapi tongkat itu sukses merobek bajunya dan membuatnya sedikit terluka. Lewat gerakan super cepat, dia menghindar dan bersiap melancarkan serangan balik yang dahsyat. Sang tokoh utama langsung menghantamnya dengan pukulan luar biasa dahsyat hingga tubuh penyerang itu terhempas keras ke dinding. Sisa penjahat lainnya gemetar ketakutan, bertanya-tanya, apakah pemuda tangguh ini
benar-benar manusia biasa, Kim Hyo lalu mencekik leher penyerang lain dengan aura yang sangat mengintimidasi. Melihat pemandangan mengerikan itu, si penjahat berambut cepol berteriak panik menyuruh anak buahnya menyerang pemuda itu menggunakan pisau tajam. Dia sangat yakin pemuda itu cuma manusia biasa. Jika terkena tebasan pisau, dia pasti akan langsung tumbang seketika. Penyerang itu menusukkan pisaunya dan mengejek sinis. Bertanya, apakah serangan barusan terasa sangat menyakitkan? Seperti yang seharusnya, meski terbatuk parah menahan luka, sang protagonis hanya menatap tanah tanpa sedikit pun meringis kesakitan. Sangat murka, pria itu menyerangnya lagi dan berteriak agar monster itu segera menyerah kalah. Selamanya. Namun tiba-tiba, pemuda itu mencengkram kuat tangan si penyerang, menghentikan total pergerakannya agar tidak bisa menyerang lagi. Penjahat itu benar-benar kebingungan karena pemuda ini sama sekali tidak terlihat merasakan sakit. Dengan tatapan sedingin es, Kim Hyo menyuruh pria itu berhenti menyerangnya menggunakan pisau tersebut. Tanpa ada kesulitan sedikit pun, dia merebut pisau itu dari tangan penyerang yang sangat terkejut. Sangat ketakutan, pria itu bertanya monster macam apa dia ini sampai tidak merasakan efek serangannya. Sambil memegang senjata itu, sang pemuda menatapnya dengan sangat dingin dan balik bertanya. Dia lalu membalas bahwa pria itu tidak perlu tahu. Kemudian menebas kakinya menggunakan pisau tersebut dengan kilat. Menyaksikan kejadian epik itu, penjahat lainnya langsung putus asa dan memutuskan kabur dari tempat tersebut. Salah satu dari mereka membuang senjatanya ke tanah dan berlari ketakutan memikirkan nasib mereka. Tapi sang protagonis melesat dengan kecepatan tinggi dan memblokir jalan kabur para pria itu dengan sorot mata merahnya yang menyala. Dia memperingatkan bahwa kini mereka telah mengetahui identitas rahasianya. Karena itu, pemuda tersebut menegaskan dengan tatapan gelap bahwa tidak ada satupun yang boleh pergi dari sana. Sementara itu, anjing kecil Little Fred malah menggonggong ceria, tidak paham dengan kekacauan luar biasa ini. Akhirnya, sang pemuda sukses menumbangkan sisa penjahat hingga terkapar dengan luka parah. Sang protagonis kini berdiri tegap di antara musuh yang tumbang dengan ekspresi kemenangan yang gemilang. Tahu memanggil namanya, dan pemuda itu menoleh dengan raut wajah yang sangat serius. Penuh rasa khawatir, si perundung bertanya apakah dia baik-baik saja dan berniat memanggil ambulans darurat. Kim Hyo menjawab bahwa dia sangat baik-baik saja saat luka di dadanya tiba-tiba lenyap. Perundung itu sangat syok menyadari luka sang protagonis telah sembuh total. Dia tidak bisa mempercayai penglihatannya sendiri dan seketika membeku ketakutan melihat keajaiban aneh tersebut. Dengan wajah pucat berkeringat, dia membuang mukanya, merasa sangat bersalah atas semua kejadian di sana. Mengejutkannya, pemuda itu malah meminta maaf kepada si perundung yang masih terduduk dan tidak paham. Teu lalu mengepalkan tangannya kuat-kuat, merasa seperti orang paling bodoh di dunia. Dia mulai memukuli dirinya sendiri dan merutuki kebodohannya karena telah memilih teman yang salah. Penuh rasa bingung, sang protagonis bertanya kenapa dia tega mengkhianati seorang teman berharga. Seperti itu, remaja itu meminta maaf dan mengakui pengkhianatannya karena dia ingin terlihat akrab dengan para berandalan itu. Dia menjelaskan bahwa dulu dia pikir bergaul dengan mereka itu sangat keren. Tapi kini dia sadar bahwa dirinya tak lebih dari sekadar preman murahan. Sang protagonis kemudian menyodorkan sesuatu kepada perundung yang tampak kebingungan. Dengan sikapnya, dia lalu menunjuk hidung sang penyerang yang sangat kotor, menyuruhnya untuk segera membersihkan wajahnya. Sambil terisak pelan, perundung itu bertanya apakah benda itu benar-benar diberikan untuknya. Dan sang pemuda mengangguk santai. Namun dia sangat kesal saat menyadari itu ternyata popok kencing anak anjing. Meski begitu, dia tetap membersihkan wajahnya dan mendengar pemuda itu berkata, dia tak pantas menjadi teman. Kim Hyo tersenyum hangat dan berkata bahwa dia bukanlah satu-satunya yang menganggap mereka teman. Itu sudah cukup. Perundung itu terdiam 1000 bahasa. Hanya bisa menatap takjub dengan popok anjing yang menempel di wajahnya. Tiba-tiba, air matanya pecah karena sangat tersentuh oleh kata-kata sang protagonis. Dia lalu memeluk Kim Hyo erat-erat sambil menangis terseduh
dan meminta maaf atas semua kesalahannya. Di tengah arena yang kacau itu, dia mengakui bahwa sang protagonis benar-benar cowok keren.